Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 91, Memasuki Akademi. Namun, Liu Yutong adalah murid sejati. Dia tidak sekuat Qiong Ye, jadi mengapa? Karena dia adalah putri dari Liu Clan. Jadi, untuk satu, akademi pasti harus memberikan beberapa wajah kepada klan Liu, dan untuk yang lain, di turnamen pada akhir tahun, dia masih bisa mendapatkan harta berharga dari klannya untuk secara drastis meningkatkannya pertempuran kecakapan untuk waktu yang singkat, sehingga memungkinkannya untuk dengan mudah mempertahankan posisinya sebagai murid sejati. Tentu saja, setiap klan hebat hanya bisa membuka pintu belakang semacam ini hanya sekali, dan menjamin masuknya hanya satu klan mereka ke akademi. Semua klan lain hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk memperjuangkan tempat mereka sendiri di akademi ini. Di atas murid sejati, ada 3 murid inti. Core Disciples adalah orang-orang yang akan diusahakan oleh akademi untuk berkembang karena mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda negara hujan. Mereka mewakili tingkat seni bela diri masa depan dari seluruh negara hujan dan merupakan wajah seluruh bangsa. Untuk menjadi murid inti, kecakapan Gusing Spring Tier diperlukan. Beberapa ratus tahun yang lalu, salah satu murid inti terkuat yang pernah mencapai Spiritual Ocean Tier. Namun, setelah mencapai 30 tahun, semua orang harus meninggalkan akademi, karena 30 tahun dianggap sebagai usia dewasa, dan siapapun di atas usia ini akan dianggap dewasa penuh. Salah satu murid inti saat ini adalah Qi Fengyun, Pangeran Kekaisaran ketiga dari negara hujan. Dia bukan hanya sangat berbakat, dia juga seseorang yang keluarga Kekaisaran Rain Country serta Huyang Academy memusatkan upaya mereka pada pengembangan. Jadi tentu saja, dia sangat kuat. Dia saat ini berusia 27 tahun, namun telah mencapai lapisan ke-7 Gusing Spring Tier. Dia adalah murid terkuat dari Akademi Huyang, dan juga dijuluki sebagai putra terkuat dari negara surga hujan. Orang kedua adalah Zhao Huan, yang merupakan anggota klan Zhao, salah satu dari 8 klan besar. Menurut rumor, ketika ia lahir, sebuah fenomena aneh disaksikan. Sebuah cahaya keemasan menerangi setengah kota kekaisaran, dan ia hampir terbunuh oleh kekuatan rahasia keluarga kekaisaran, karena ia dianggap sebagai ancaman potensial bagi tahta kekaisaran milik klan Qi. Untungnya, kaisar adalah orang bijak, dan dia tidak hanya tidak melakukan apapun untuk menyakiti Zhao Huan, dia bahkan telah menganugerahkan Zhao Huan dengan gelar Marquis of the Golden Sky untuk diberikan status bangsawan saat lahir. Itu adalah yang pertama saat peristiwa semacam ini terjadi dalam sejarah negara hujan, dan Zhao Huan, setelah membangunkan pangkalan rohnya, memang menunjukkan bakat yang menakutkan di bidang seni bela diri. Saat ini, Zhao Huan berusia 23 tahun. Dan dia berada di lapisan kelima Gusing Spring Tier. Jadi sebenarnya, dia tidak kalah dengan Qi Fengyun. Orang ketiga disebut Ken Ye. Dia tidak memiliki nama keluarga, dan menurut rumor, dia adalah seorang yatim piatu. Dia telah dijemput kepala sekolah Akademi Huyang dari jalan, dan karena dia masih kecil, dia kehilangan lengan kanannya. 1. Di bidang seni bela diri, kehilangan lengan kanan praktis adalah hukuman mati, dan tidak akan ada lagi masa depan bagi orang seperti ini. Namun Ken Ye masih berhasil menjadi murid inti, membuktikan betapa mengerikannya bakat alaminya. 2. Ken Ye, 22 tahun, lapisan ketiga Gusing Spring Tier. Dia juga dikabarkan memiliki kecakapan pertempuran yang dapat melonjak hingga 7 bintang, dan seseorang yang bahkan Zhao Huan akan memiliki keraguan untuk melawan. Menarik. Sementara Ling Han sedang menunggu guru yang bertanggung jawab untuk menerima siswa baru, dia terus berpikir demikian. Dia tidak berpikir terlalu dalam tentang Qi Fengyun dan Zhao Huan, tetapi Ken Ye ini menimbulkan beberapa intriknya. Mungkinkah ini bisakah kamu juga menjadi jenius yang memiliki basis roh kelas surga? Kalau tidak, bagaimana mungkin kenaikan jabatannya begitu cepat dan dia sendiri sangat kuat? Hei,
Apa kamu murid baru? Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran akhirnya berjalan mendekat. Dia memandang Ling Han agak aneh, karena dia belum pernah melihat orang datang untuk melaporkan membawa seorang gadis kecil. Betul, Ling Han mengeluarkan bukti yang menunjukkan bahwa dia telah keluar dari Dayuan City dan menyerahkannya kepada guru. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran adalah seorang elit di lapisan kelima Gusing Spring Tier, dan jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Guru itu menerimanya, melihatnya, dan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berseru, "Kamu Ling Han?" Ling Han menggaruk kepalanya dan bertanya, "Apakah aku sangat terkenal?" "Hahaha, kamu, dengan kecakapan belaka dari lapisan keempat elemen Gathering Tier, berhasil mengalahkan lawan dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, dan lawan itu kebetulan adalah Kyong Ye, yang kecakapan pertempurannya tidak dengan cara apapun lemah. Bakat seperti itu, TSK, Kepala sekolah telah mengatakan untuk segera membawa Anda menemuinya ketika Anda di sini untuk melapor," guru berkata. Tiba-tiba, dia menatap kosong dan terengah-engah. Kamu sudah menembus ke lapisan kelima elemen Gathering Tier." Dia awalnya terkejut, tetapi kemudian berpikir bahwa Ling Han pasti sudah lama mencapai periode puncak dari lapisan keempat elemen Gathering Tier. Dan setelah sekian hari, pria ini dengan lancar melonjak ke lapisan kelima elemen Gathering Tier. Ketika dia memikirkannya seperti ini, tingkat kejutnya berkurang dengan tingkat yang cukup besar. Jika dia mengetahui bahwa Ling Han hanya berada di lapisan kedua Body Refining Tier hanya beberapa bulan yang lalu, rahangnya mungkin akan jatuh karena kaget. Namun, karena seruannya, Hu Niu langsung terbangun. Dia sangat tidak senang dan memamerkan giginya dan menggeram pada guru, menunjukkan sifatnya yang ganas. "Ayo, aku akan membawamu untuk melihat kepala sekolah." Guru memberi isyarat tangannya, melambaikan Ling Han ke depan. Meskipun Ling Han masih sangat lemah sekarang, dengan waktu, ia mungkin menjadi murid inti terkuat dari akademi dan memamerkan kekuatan negara hujan. Ling Han mengangguk dan mengikuti guru keluar, melangkah ke jalur di akademi. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sekelompok bangunan. Disinilah para pejabat tinggi tinggal. Namun, kepala sekolah itu tidak tinggal di halaman rumahnya sendiri. Jadi guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran memerintahkannya untuk menunggu sebentar sementara dia sendiri akan pergi mencari kepala sekolah yang telah pergi yang tahu kemana. Ling Han menunggu sebentar, tetapi merasa sedikit bosan dan mulai berjalan-jalan di daerah sekitarnya. Dia tiba-tiba mengambil bau yang sangat akrab dan dia tidak bisa menghentikan kakinya dari bergerak ke arah sumber bau itu. Itu adalah halaman yang sangat elegan. Pintu halaman terbuka sedikit dan belum ditutup. Ling Han mendorong membuka pintu dan masuk, dan segera melihat seorang gadis muda duduk bersila di halaman. Tangannya memegang tungku alkimia yang sangat kecil, dan seluruh tangan kanannya meledak dalam nyala api. Dia sedang meracik Storm Pill. Storm Pill memungkinkan seorang seniman bela diri untuk meningkatkan kecepatannya sementara. Seperti badai yang bertiup, itu adalah pil alkimia yang sangat berguna. Namun, ada yang salah dengan aroma ini. Ling Han mengerutkan hidungnya dan mengendus. Dia langsung mengerti, salah satu obat komplementer itu salah. Dan meskipun ini masih memungkinkan pil kebon untuk berhasil diramu, itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembentukan pil. Ini juga akan meningkatkan kemungkinan tungku meledak. Dia berbicara, "Saya menyarankan Anda untuk segera berhenti. Jika tidak, dalam waktu 3 napas, tungku alkimia Anda pasti akan meledak." Gadis itu benar-benar mengabaikannya. Sekarang adalah waktu yang penting untuk meramu pil kebon. Jadi bagaimana mungkin dia bisa terganggu? Hanya dengan napas kedua, tutup tungku itu dilemparkan dengan keras, dan beberapa keping sampah disemprotkan keluar dari dalam tungku. Meskipun dia berhasil menghindari sebagian besar dari itu, wajahnya masih tertutup sedikit. Tungku itu meledak. Gadis itu akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Han, terkejut mengisi matanya. Bagaimana orang ini tahu bahwa tungku akan meledak? Anda harus mengerti, dengan tingkat kontrolnya, Scarlet Wolf Bone adalah salah satu bahan yang paling mungkin yang akan menyebabkan tungku meledak, terutama jika digunakan dalam ramuan Storm Pill. Itu akan mempengaruhi kualitas pil lengkap. Aku benar-benar tidak tahu apa jenisnya. Orang bodoh datang dengan ini, kata Ling Han, menggelengkan kepalanya. "Beraninya kamu menghina tuanku?" Gadis itu tiba-tiba marah.
Dengan cepat, dia sudah melompat ke arah Ling Han. Tangan kanannya membentuk serangan telapak tangan, api melilit tangannya saat panas menyebabkan udara di sekitar tangannya beriak. Lapisan ketujuh dari elemen Gathering Tier. Ling Han tahu tingkat kultivasinya dengan satu tampilan, dan dari tampang serangan telapak tangan ini, dia bahkan belum mencapai kecakapan pertempuran 7 bintang. Sebenarnya, ini cukup normal. Alkemis akan memusatkan seluruh energi mereka pada ramuan pil dan alkimia, jadi di mana mereka akan mendapatkan waktu luang untuk dihabiskan untuk memperbaiki seni bela diri mereka? Tingkat kultivasi gadis ini dari lapisan ketujuh elemen Gathering Tier mungkin telah dicapai dengan bantuan pil alkimia, jadi itu hanya logis bahwa kecakapan pertempuran yang sebenarnya cukup lemah. Ketika dia berdiri, Ling Han hanya pada saat ini menyadari betapa terkejutnya bahwa gadis ini memiliki sosok yang sangat tinggi, ramping, dan hampir sama tingginya dengan dirinya sendiri. Selain itu, dia memiliki pesona dewa, dan sangat cantik, tidak sedikit pun lebih rendah dari Liu Yutong dalam hal penampilan. Hehe, apa aku salah bicara? Ling Han berkata sambil mengelak. Sementara itu, Hu Niu berjongkok di dekatnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan, tidak ingin lagi menerkam dan mengambil beberapa gigitannya sendiri. Chapter 92, Pil Badai Nyata. Gadis muda itu memberikan ham. Dia terus menyerang, tetapi berkata, formula pil untuk pil storm ini rusak, tidak lengkap. Tuanku menghabiskan banyak tahun dan akhirnya berhasil menyelesaikan formula. Prestasi seperti itu merupakan kontribusi yang luar biasa untuk bidang alkimia dan kamu berani menghina tuanku. Jadi tidakkah kamu berpikir kamu pantas dipukuli? Storm Pil juga hilang dalam perjalanan waktu. Ling Han tidak bisa menahan cemberut. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak formula pil dari zamannya hilang? Reverse Pil, Storm Pil. Dark Moon Grass sebenarnya digunakan untuk membuat Purple Origin Pil, yang merupakan pemborosan yang mengerikan dari penggunaan rumput bulan gelap. Logikanya, setelah 10.000 tahun, bahkan jika pengetahuan tentang alkimia tidak meningkat banyak, itu seharusnya tidak menurun ke tingkat seperti itu kan? Dia memukul dengan keras dengan telapak tangan, memaksa gadis itu menjauh darinya. Dia berkata sambil tersenyum, jika itu benar, maka tuanmu memang cukup terampil. Namun, jika aku berhasil menyusun pil kebon berkualitas lebih baik, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melampaui tuanku? Gadis itu tidak percaya sama sekali. Biarkan aku mencobanya. Lebih buruk datang ke terburuk, kita akan melanjutkan pertarungan kita nanti. Kata Ling Han. Baik, gadis itu setuju. Ling Han meraih tungku alkimia yang jatuh di tanah, dan berkata, siapkan bahan untukku. Dia membuka mulutnya dan dalam satu napas membacakan daftar lebih dari 20 bahan obat yang berbeda. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa mengingat semua bahan. Tapi karena gadis muda ini adalah seorang alkemis, dia pasti memiliki ingatan yang sangat kuat di bidang ini. Segera, dia pergi ke kamar dan kembali dengan bahan-bahan yang dibutuhkan Ling Han. Ling Han duduk di tanah. Tangan kanannya memegang tungku alkimia. Hong, dan api langsung muncul di tangannya. Wajah cantik gadis itu mengungkapkan sepotong ketidaksenangan. Lagi pula, ketika seorang alkemis berada di tengah-tengah meramu pil alkimia, mereka semua menjaga sikap hikmat dan biasanya akan duduk bersila di tanah. Ini semacam formalitas. Namun Ling Han baru saja duduk di tanah dengan cara yang santai. Ini sama sekali tidak pantas. Tapi begitu dia melihat bahwa Ling Han telah memulai proses ramuan pil, dia hanya bisa memaksakan kembali peringatan yang datang ke mulutnya. Mengganggu orang lain ketika dia berada di tengah-tengah ramuan pil adalah salah satu tabu terbesar bagi para alkemis, jadi tentu saja dia tidak akan sengaja melanggar aturan ini. Dia sangat menghina. Seseorang harus memahami bahwa meskipun tuannya bukan milik paviliun obat surga, tingkat pencapaiannya dalam alkimia benar-benar otentik. Dia adalah alkemis tingkat tinggi tingkat hitam,
dan itu adalah kelas yang sama dengan pejabat tertinggi peringkat Heavens Medicine Pavilion di Rain Country. Tuannya saat ini adalah Kepala Departemen Alkimia di Akademi Huyang. Ketika ada menyebutkan nama Wu Songlin, orang apa yang tidak akan dengan hormat memanggilnya sebagai Grandmaster, bahkan keluarga kekaisaran dari negara hujan harus memberi tuannya sedikit hormat. Bocah ini sebenarnya berani memanggilnya Tuan Idiot. Jika berita ini tersebar, dia pasti akan dipukuli sampai mati dalam jarak 3 langkah dari halaman ini. Begitu Ling Han memulai proses ramuan pil, sikapnya segera berubah. Ada udara yang mirip dengan udara dari guru besar yang beredar di sekitarnya. Tangan kirinya bergerak sangat cepat, melemparkan bahan obat ke dalam tungku satu demi satu. Sementara itu, tungku berputar terus-menerus di tangan kanannya. Nyala api kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau, dan kadang-kadang putih, berubah dari satu warna ke warna lain dengan sangat cepat. Tampak seperti kabur bagi pengamat manapun. Ekspresi menghina gadis itu dengan cepat menghilang, dan ekspresi terkejut malah muncul di wajahnya. Para amatir hanya akan menikmati pertunjukan, sementara para ahli akan menikmati keseriusan. Namanya Li Xichan, dan dia sendiri adalah seorang jenius alkimia. Itulah sebabnya dia diambil sebagai murid oleh Wu Songlin. Dia adalah orang yang sangat sombong, tetapi ketika dia membandingkan dirinya dengan Ling Han, dia harus mengakui bahwa gerakan Ling Han jauh lebih berpengalaman dan matang daripada dirinya sendiri. Gerakannya sangat alami dan santai, seolah-olah dia telah tenggelam dalam bidang ini selama beberapa ratus tahun dan telah mencapai tingkat di mana dia dapat dengan mudah membuat pil bahkan dengan mata tertutup. Prestasi seperti itu, apalagi dia, bahkan tuannya jauh lebih rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah orang ini harus menjadi tuan muda yang boros? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan yang begitu menakutkan di bidang alkimia? Hanya dalam beberapa saat, ramuan obat di depan Ling Han semuanya menghilang, dan keringat muncul di dahinya. Bagaimanapun, Storm Pil adalah pil alkimia tingkat menengah yellow grade. Selain itu adalah salah satu jenis yang lebih sulit untuk dibuat. Dia mampu meramu itu sekarang, tetapi karena tingkat kultivasinya agak terlalu lemah, itu menghabiskan banyak energinya untuk melakukannya. Yi, muridku yang baik, apakah kamu akhirnya meramu pil kebon? Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan terdengar dari ambang pintu. Seorang lelaki tua pendek berjalan masuk. Semuanya tersenyum dan membawa wadah makanan di tangannya. Ada pria tua lain di belakangnya. Mereka berdua berjalan bersama, dan jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan dapat menemukan bahwa ada 3 lencana perak yang tergantung di dada kedua pria ini. Alkemis tingkat tinggi tingkat hitam. Di seluruh negara hujan, hanya ada 2 alkemis tingkat tinggi black grade. Salah satunya adalah pavilion ahli kedokteran pavilion surga, Fu Yuansheng. Sedangkan yang lainnya adalah Kepala Departemen Alkimia Akademi Huyang, Wu Songlin. Dan mereka adalah 2 pria ini. Wu Songling melihat gadis itu berdiri di satu sisi, dan wajahnya langsung dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tengah meramu pil itu bukan muridnya. Fu Yuansheng juga mengungkapkan ekspresi kaget. Dia tahu bahwa Wu Songlin telah memperoleh murid yang sangat baik yang telah berhasil menjadi alkemis tingkat menengah yellow grade pada usia 18 tahun saja. Selain itu, Storm Pil adalah salah satu pil yang lebih sulit untuk dibuat di antara pil alkimia tingkat menengah yellow grade, dan sekarang pil itu sebenarnya sedang dibuat oleh anak muda lainnya. Tentu, ini cukup mengejutkannya. Tidak mungkin Pak Tua ini mendapatkan jenius alkimia lain sebagai murid, kan? Sialan, mengapa semua orang berbakat direnggut olehnya? Hun Yu awalnya sangat bosan. Dia telah berbaring di tanah dan telah tidur. Tetapi setelah Wu Songlin masuk, hidungnya langsung berkerut, dan dia bangkit menjadi berjongkok, matanya tertuju pada wadah makanan di tangannya, dan tiba-tiba, dengan geraman rendah, dia bergegas ke depan dan menerjang ke arah wadah makanan. Tangan kanan Ling Han terus berputar. Sebenarnya muncul 3 jenis api yang berbeda dari antara 5 jarinya secara bersamaan, merah, hijau, dan putih, yang tiba-tiba padam. 3 panduan kebakaran. Dia telah menemukan ini dalam kehidupan terakhirnya. Dan penemuan ini membawa revolusi di bidang alkimia. Itu tidak hanya akan meningkatkan kualitas pil lengkap, itu bahkan bisa memulihkan pil mati yang dapat menyebabkan tungku alkimia meledak. 1.
Wu Songlin dan Fu Yuanzheng keduanya terperangah. Mata mereka begitu lebar sehingga mereka dalam bahaya keluar dari tengkorak mereka, dan mulut mereka terbuka lebar karena syok. Dari kelihatannya, mereka sangat heran dan kaget. Sementara itu, Hu Niu mengambil keuntungan dari gangguan mereka dan mengambil wadah makanan Wu Songlin. Dia segera membukanya, dan mulai menikmati isinya yang lezat. Mungkinkah ini Tri-Fire Gate legendaris yang telah lama hilang? Untuk dapat menghasilkan 3 api yang berbeda pada suhu yang berbeda, yang akan meningkatkan efek pil lengkap secara drastis, ia bahkan dapat memulihkan pil mati. Ini adalah legenda-legenda, dan aku selalu berpikir ini hanya mitos. Seharusnya bukan yang asli, mungkin hanya tiruan. Kedua lelaki tua itu berkata, penuh keheranan. Ling Han menghela nafas. Dia melemparkan tungku alkimia ke Li Xichan, dan berkata, untungnya, aku tidak mengecewakan harapanmu. Lihatlah. Kedua lelaki tua itu serentak menyambar tungku, seolah-olah mereka adalah 2 anak yang memperebutkan mainan. Mereka berdua prajurit kuat dari tier pedestal spiritual, jadi tindakan mereka secepat kilat. Li Xichan terperangah. Keduanya adalah alkemis yang paling dihormati dan dihormati di seluruh negara hujan, dan sekarang mereka benar-benar berperilaku seperti 2 anak. Bagaimana dia bisa percaya apa yang dikatakan oleh matanya sendiri? Akhirnya, kedua lelaki tua itu berhenti pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka memegang tungku, sementara yang lain mengangkat tutup tungku dan dengan hati-hati mengeluarkan pil merah tua dari dalam. Warna ini, aroma ini, tidak salah. Ini storm pil yang asli. Wu Songlin mengukir sepotong kecil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mencicipinya. Dia tidak bisa menahan peningkatan kejutan dan kejutan di wajahnya, dan berkata, ini benar-benar pil kebon yang sesungguhnya, dan terlebih lagi, efeknya telah mencapai 12 bintang, bukan 13 bintang. Apa? Fu Yuanzheng langsung melompat kaget. Chapter 93. Yakin. Di bidang alkimia, jika kualitas pil lengkap mencapai persyaratan standar, itu akan dinilai sebagai 10 bintang. Jika kualitasnya melebihi standar normal, itu akan dinilai sebagai 11 atau 12 bintang. Biasanya, kualitasnya tidak akan melebihi 12 bintang. Jika kualitas pil selesai di bawah standar normal, itu akan diberi nilai dari 1 hingga 9 bintang, dan setiap pil dengan kurang dari 1 bintang akan dianggap sebagai sampah, benar-benar tidak dapat digunakan. 1. Bahkan jika saya meramu pil alkimia tingkat rendah, rekor terbaik saya hanya 12 bintang. Fu Yuanzheng berseru kaget. Wajah Li Xichan dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang absolut. Dia sudah bisa dianggap sebagai jenius alkimia sendiri, atau dia tidak akan diambil oleh Wu Songlin sebagai murid yang diajar secara pribadi. Namun sebagian besar pil lengkap yang berhasil ia hasilkan adalah 10 bintang, nyaris tidak dapat diterima. Sebagian kecil dari pil-pilnya yang lengkap adalah 9 bintang atau 11 bintang. Selain itu, storm pil dapat dianggap sebagai salah satu pil yang paling sulit dibuat di antara pil tingkat menengah yellow grade. Ambil saja dia sebagai contoh, dia sudah berlatih meramu pil kebon selama sebulan, namun setiap kali, usahanya hanya akan menghasilkan tungku meledak. Anda dapat melihat seberapa tinggi tingkat kesulitan meramu pil ini. Pil semacam itu, selama itu selesai, itu akan dianggap sukses. Bahkan jika itu hanya bertingkat 3 atau 4 bintang, pil semacam ini masih akan memiliki pasar besar pelanggan yang mau membelinya. 13 bintang itu adalah jenis pil yang digunakan orang untuk berperang. Orang ini benar-benar tidak membual, dia benar-benar meramu pil kebon, dan kualitas pil lengkapnya bahkan lebih tinggi dari pil Wu Songlin. Pil storm yang diramu Wu Songlin hanya dinilai 8 bintang, atau rekor terbaiknya, 9 bintang. Mungkinkah tuannya benar-benar membuat kesalahan? Anak muda, mata Wu Songlin cerah dan bersinar. Ungkapan ini memiliki kemiripan tingkat dekat dengan Hu Niu. Dalam sekejap, dia bergegas ke Ling Han, memegang tangannya dan berkata, apakah Anda menggunakan Tri-Fire Gate tadi? Ling Han mengangguk. Wu Songlin dan Fu Yuanzheng, keduanya menghirup udara dingin. Ini adalah sesuatu yang dianggap mitos di antara mitos.
Apa yang seorang pria muda yang tahu bagaimana menggunakan panduan 3 api menandakan? Anak muda, terimalah aku sebagai tuanmu, dan aku bisa jamin kamu setidaknya akan menjadi alkemis kelas bumi, Wu Songlin langsung berkata. Mendengar kata-kata ini darinya, Fu Yuanzheng langsung mengerti bahwa Ling Han tidak memiliki hubungan dengan Wu Songlin. Dia cepat-cepat menekan dirinya ke medan dan berkata, tidak, anggap aku sebagai tuanmu, aku adalah Pavilion Master Pavilion Kedokteran Surga Negara Hujan, dan aku punya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tanganku. Pil yang kamu suka, omong kosong, Pak Tua Fu, Anda harus mengerti, ini adalah wilayah Akademi Hu yang saya. Apakah Anda mencoba untuk merebut murid-murid saya dari saya? Wu Songlin langsung marah. Pria muda ini jelas jenius alkimia yang tidak pernah bisa ditemui dalam 1000 tahun. Coba lihat storm pil itu, dan Anda akan tahu, itu 13 bintang, ini praktis tanpa preseden. Apa maksudmu dengan merebut murid-muridmu darimu? Kamu bahkan tidak tahu nama pemuda ini, dan kamu berani mengatakan dia muridmu? Fu Yuanzheng mendengus. Dia berbalik, semua tersenyum lagi. Anak muda, siapa namamu? Li Xichan benar-benar kaget karena kaget. Kedua orang ini adalah alkemis terbaik di seluruh negara hujan. Manapun dari mereka mengumumkan bahwa mereka bermaksud menerima murid, itu benar-benar dijamin bahwa akan ada antrian orang-orang sepanjang jalan dari gerbang timur ke gerbang barat kota kekaisaran. Tapi sekarang, kedua pria ini benar-benar bertengkar satu sama lain tentang siapa yang akan menerima Ling Han sebagai murid, dan bahkan akan datang untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana ini bisa tidak membuatnya heran? Bahkan, aku Ling Han, kata Ling Han, aku salah satu siswa baru yang memasuki Akademi Hu yang tahun ini. Apakah kamu mendengar itu? Ini adalah murid departemen saya, Wu Songlin berkata dengan bangga, dan melambaikan tangannya beberapa kali pada Fu Yuanzheng. Saya tidak punya waktu untuk berbagi minuman dengan Anda hari ini, jadi sebaiknya Anda bergegas kembali ke Heaven's Medicine Pavilion Anda. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Akademi Hu yangmu? Itu tidak bertentangan dengan dia menerima saya sebagai tuannya. Fu Yuanzheng benar-benar acuh tak acuh, dan terus berkata kepada Ling Han, anak muda, bagaimana menurutmu? Ini muridku, Pak Tua Fu, apakah kamu akan bertengkar denganku karena dia? Wu Songlin berkata dengan geram. Untuk murid seperti itu, kau akan mengabaikan persahabatan kita selama bertahun-tahun. Pei, kaulah yang begitu ngotot bertarung denganku. Tak satu pun dari kedua lelaki tua itu berniat untuk mundur, dan dari kelihatannya, mereka berada beberapa saat sebelum bertarung satu sama lain. Tuan, kalian berdua bisa menerimanya sebagai murid bersama kalian, Li Xichan menyela. Betul, kedua lelaki tua itu berhenti pada saat bersamaan. Mengapa mereka tidak memikirkan solusi sesederhana itu? Mereka berdua berbalik untuk melihat Ling Han. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, saya pikir bahwa Anda berdua mungkin tidak bisa mengajari saya apapun. Ini, betapa arogannya. Mulut kecil Li Xichan terbuka lebar karena kaget. Siapa Wu Songlin dan Fu Yuanzheng? Mereka adalah dua alkemis terkuat di negara hujan, dan mereka tidak bisa mengajarinya apapun. Meskipun Anda telah berhasil menyusun pil-pil senilai 13 bintang, Storm Pil hanyalah pil tingkat menengah yellow grade. Wu Songlin dan Fu Yuanzheng keduanya tampak tidak senang. Pemuda ini jenius, tapi dia terlalu sombong. Orang seperti itu mungkin bersinar untuk sesaat, tetapi pasti tidak akan mencapai terlalu banyak. Ling Han tersenyum, dan berkata, kalian berdua, kita bisa mendiskusikan teori kita satu sama lain, dan belajar dari satu sama lain. Mengatakan kata-kata seperti itu benar-benar sangat sederhana dan rendah hati. Sebagai seseorang yang pernah menjadi kaisar alkimia, mengesampingkan bahwa kedua orang ini hanya alkemis tingkat tinggi kelas Black, bahkan alkemis tingkat tinggi kelas bumi hanya memenuhi syarat untuk berdiri diam dan mendengarkan kata-kata di depan dengan hormat. Namun Wu Songlin dan Fu Yuanzheng tidak tahu itu, jadi ketidaksenangan di wajah mereka semakin dalam. Ling Han berpura-pura tidak melihat apa-apa, dan dengan santai mulai berbicara. Sebagian besar dari apa yang dia katakan hanyalah pengetahuan umum tentang alkimia. Meskipun tingkat kultivasinya telah menurun banyak, dan tidak mungkin dia bisa membuat pil alkimia tingkat tinggi. Tetapi jika Anda berbicara tentang pengetahuan teoretis, siapa yang bisa menyamai dia? Kedua alkemis pada awalnya acuh tak acuh.
Tetapi kemudian mereka secara bertahap menjadi serius. Kadang-kadang mereka akan menawarkan pendapat mereka sendiri, tetapi saat diskusi berlanjut, mereka telah berubah menjadi sisi pembelajaran dan terus bertanya kepada Ling Han tentang beberapa masalah sulit yang mereka temui dalam alkimia. Li Xichan menyaksikan semua ini terjadi dari samping. Dia sudah lama kaget sampai mati rasa. Pria muda ini jelas lebih muda dari dirinya. Tetapi bagaimana mungkin dia memiliki pemahaman dan pemahaman yang begitu mengejutkan di bidang alkimia? Jika seseorang tidak melihat penampilannya dan tidak mendengar suaranya, siapapun akan berpikir bahwa ini adalah seorang alkemis tua. Dia juga memiliki bakat yang menakutkan di bidang alkimia. Itulah sebabnya dia diterima oleh Wu Songlin sebagai murid pribadinya. Selain itu, dia juga sangat cantik, dan bersama dengan Liu Yutong, keduanya disebut mutiara kembar kota kekaisaran. Jumlah orang yang tertarik untuk mengejar dan membujuknya akan cukup untuk membentuk antrian yang bisa mengelilingi kota kekaisaran. Tetapi ketika Anda membandingkan keduanya, dia praktis seperti magang alkemis yang bahkan belum diajari secara formal. Saat dia mendengarkan, kekaguman yang dia rasakan pada Ling Han semakin kuat. Dia tidak bisa menahan nafas. Memang ada jenius di dunia ini. Jika itu tidak benar, bagaimana mungkin seseorang di usia semuda itu telah melampaui tuannya? Memang, tidak ada batasan umur untuk belajar. Siapapun yang memiliki kemampuan layak disebut guru. Fu Yuansheng adalah orang pertama yang menghembuskan napas. Saya awalnya berpikir bahwa sahabat muda terlalu sombong dan sombong, namun tidak pernah berpikir bahwa orang yang terlalu sombong dan sombong adalah diri saya sendiri. Tingkat pemahaman sahabat muda dalam alkimia telah jauh melampaui kami berdua, dan di masa depan, Anda pasti akan bisa menjadi alkemis kelas bumi, atau bahkan alkemis kelas surga. Setelah aku mendengar kata-kata ini darimu, aku merasa seolah-olah pintu besar alkimia tingkat bumi telah terbuka untukku. Dan begitu aku berhasil sepenuhnya memahami pandanganmu, aku pasti akan bisa maju ke jajaran bumi kelas. Wu Songlin menghela nafas juga. Dia berdiri, membungkuk untuk waktu yang lama ke Ling Han. Terima kasih banyak, teman muda. Fu Yuansheng juga berdiri, dan membungkuk ke arah Ling Han. Li Xichan benar-benar mati rasa karena kaget. Karena status unik yang diberikan kepada para alkemis, kedua orang ini dapat dianggap memiliki status tertinggi, dan hanya di bawah pangkat kaisar. Namun sekarang, mereka sebenarnya membungkuk kepada seorang anak muda. Ini adalah perlakuan khusus yang bahkan tidak bisa dinikmati kaisar negara hujan. Jika berita ini menyebar, mungkin tidak ada yang akan percaya, kan? Chapter 94. Berjuang untuk menerima. Ling Han menerima busur hormat mereka tanpa rasa bersalah. Sebelumnya, dia memang telah mengajar kedua pria ini. Dengan ajaran-ajaran ini darinya, sangat mungkin bahwa kedua orang ini telah memperoleh kesempatan untuk maju masing-masing menjadi seorang alkemis kelas bumi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak bisa bermimpi mencapai ketinggian seperti itu dalam hidup ini. Dia bisa dianggap sebagai setengah dari master dari dua orang ini. Sebagai hasilnya, itu hanya tepat baginya untuk menerima haluan hormat dari kedua orang ini. Jika Tuan Muda Han memiliki masalah di masa depan, silakan datang ke Heaven's Medicine Pavilion untuk mencari saya, kata Fu Yuansheng dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani menyebut Ling Han sebagai teman muda lagi. Wu Songlin tidak mengatakan apa-apa di sepanjang garis ini. Lagi pula, Ling Han adalah murid Akademi Hu Yang, jadi dia bisa melihat Ling Han kapan saja dia suka. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Ling Han menderita keluhan apapun di wilayahnya. Ling Han tersenyum lembut. Dia bukan tipe orang yang menawarkan hadiah tanpa pamrih. Alasan mengapa dia mengajar dua orang ini adalah karena status mereka yang tinggi. Dan dengan demikian, dia akan mendapatkan dua pendukung kuat di kota kekaisaran. Jadi dia akan memiliki lebih sedikit keraguan ketika melakukan hal-hal tertentu di kota ini. Fu Yuansheng minta diri dan pergi. Banyak masalah sulit di bidang alkimia yang mengganggunya telah diselesaikan, jadi dia perlu segera kembali untuk mencerna pengetahuan baru ini dan sepenuhnya mengubahnya menjadi pemahaman dan pemahamannya sendiri. Pak Tua Wu, kembalikan muridku dengan cepat. Pada saat inilah seorang lelaki tua menerobos masuk. Sementara guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengikuti di belakang.
Tak perlu dikatakan, ini adalah salah satu kepala sekolah Akademi Huyang, Lian Guangzu. Apa muridmu? Wu Songlin langsung melotot ke pengganggu ini. Ini jelas seorang murid Departemen Alkimia kami. Kapan dia menjadi murid Departemen Seni Bela Diri Anda? Huyang Academy sebenarnya dibagi menjadi dua departemen. Departemen Seni Bela Diri dan Departemen Alkimia. Namun, karena memang ada terlalu sedikit alkemis, ketika orang berbicara tentang Akademi Huyang, mereka sebenarnya mengacu pada Departemen Seni Bela Diri. Menurut pendapat Wu Songlin, tingkat pemahaman dan pemahaman alkimia Ling Han berada pada ketinggian yang cukup menyeramkan, dan pengetahuan teoretisnya tentang bidang itu bahkan lebih dalam dari tingkatnya. Maka, tentu saja, ia harus didaftarkan ke Departemen Alkimia, dan memusatkan upayanya pada meramu pil alkimia, maju selangkah demi selangkah ke atas lapangan. Omong kosong, kecakapan pertempuran bocah ini luar biasa. Jadi tentu saja dia milik Departemen Bela Diri kita. Dan kamu benar-benar berencana untuk membuatnya belajar bagaimana membuat pil alkimia. Ini praktis membuatnya tersesat. Lian Guangzu sangat marah. Dia mengambil langkah besar dan segera di depan Wu Songlin, menunjuk jari pada yang terakhir sementara begitu dekat sehingga jarinya hampir di ujung hidung Wu Songlin. Kaulah yang berbicara omong kosong. Pemahaman bocah ini tentang alkimia begitu tinggi sehingga praktis tidak ada preseden. Untuk membuatnya berlatih seni bela diri adalah pemborosan bakat terbesar. Wu Songlin tidak mau kalah, juga menunjuk jari ke wajah Lian Guangzu. Pak Tua Wu, aku memperingatkanmu, jangan arahkan jarimu ke wajahku. Kaulah yang pertama-tama menunjukkan jarimu padaku. Wu Songlin berseru, tarik jarimu dulu. Pei, kamu ambil kembali dulu. Kamu duluan. Jika Anda menambahkan usia masing-masing dari dua pria tua ini, itu akan melebihi 150 tahun. Kedua lelaki tua ini benar-benar tampak seperti dua lembu jantan yang keras kepala, saling melotot tajam sehingga bola mata mereka tampak dalam bahaya keluar dari rongga mata mereka. Li Xichan tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan tangan ke dahinya. Lian Guangzu dan Wu Songlin sebenarnya telah berteman selama bertahun-tahun, namun kedua lelaki tua ini selalu terlalu rentan untuk berdebat satu sama lain. Mereka akan berteriak dan menunjuk satu sama lain untuk setiap masalah kecil. Adapun guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran, dia benar-benar kaget dengan adegan ini. Dia tahu bahwa Ling Han sangat berbakat, dengan kecakapan pertempuran yang luar biasa untuk seseorang seusianya. Tetapi untuk benar-benar menyebabkan kedua kepala sekolah ini hampir meledak hanya untuk membuatnya mendaftarkan diri di departemen mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan akan terjadi. Bukankah bocah ini dapat melakukan apa yang dia sukai di Akademi Huyang di masa depan? Tidak. Dengan dua kepala sekolah ini mengawasinya, dia bahkan bisa melakukan apa yang dia suka di seluruh kota kekaisaran. Anda harus mengerti, kedua orang ini bukan hanya pejuang yang kuat dari tier pedestal spiritual, mereka juga kepala sekolah akademi, dan telah mengajar sejumlah besar elit, sehingga status mereka sangat dihormati. Selain itu, Wu Songlin juga memiliki status tambahan sebagai alkemis tingkat tinggi kelas hitam, sehingga bahkan Kaisar Negara Hujan harus memanggilnya dengan hormat sebagai Grandmaster ketika mereka bertemu. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak bisa tidak menjadi sangat iri sehingga matanya menjadi merah. Baik, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu, tapi bocah ini adalah murid dari Departemen Seni Bela Diri, jadi aku akan membawanya kembali. Lian Guangzu meraih bahu Ling Han. Omong kosong, ini adalah bintang masa depan Departemen Alkimia saya, dan dia akan menjadi harapan dari seluruh bidang alkimia. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membuang bakatnya seperti itu? Wu Songlin dengan cepat memegang bahu Ling Han lainnya. Berangkat, kamu lepaskan. Kedua pria tua itu masing-masing menarik satu bahu. Keduanya berniat untuk menarik Ling Han ke sisi mereka. Namun, mereka tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan untuk menghindari secara langsung merobek Ling Han menjadi dua bagian. Mereka hanya bisa saling melotot dengan marah dan terengah-engah terus-menerus dalam pengerahan tenaga. Kedua orang ini adalah individu yang luar biasa yang dapat menyebabkan seluruh negara hujan gemetar dengan beberapa langkah kaki mereka. Dan sekarang mereka benar-benar akan datang untuk meledak ketika mereka bertarung memperebutkan seorang pemuda. Siapa yang akan percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi? Li Xichan memerah karena malu. Kedua lelaki tua ini benar-benar tidak bertindak sesuai umur mereka.
Mereka sudah begitu tua, namun mereka masih suka bertengkar satu sama lain seperti dua anak kecil. Sementara itu, Hu Niu bersendawa keras. Dia benar-benar menikmati makanannya. Tuan Muda Han, katakan saja, apakah kamu akan belajar seni bela diri dari orang tua ini, atau memasuki departemen alkimia kita, dan bergabung dengan kami dalam meneliti alkimia? Wu Songlin bertanya. Dia tidak ingin kejeniusan alkimia ini mengambil langkah salah dalam hidup. Jangan takut pada orang tua ini, katakan saja yang sebenarnya. Apakah kamu tidak ingin belajar seni bela diri? Lian Guangzu buru-buru berkata, karena kondisinya yang gelisah, dia tidak memperhatikan bahwa Wu Songlin telah menggunakan alamat penuh hormat dari Tuan Muda Han. Tuan Muda Han, jika Anda setuju untuk mendaftar di Departemen Alkimia, saya akan segera memberi Anda 1000 poin akademik. Wu Songlin memberinya tawaran yang sangat tulus sebagai imbalan atas persetujuannya. Apa? Li Xichan dan guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran sama-sama kaget. 1000 poin akademik. Di dalam Akademi Hu Yang, poin-poin akademik dapat ditukar dengan banyak item berbeda, teknik kultivasi, teknik seni bela diri, pil alkimia, serta berbagai harta karun alami. Tetapi sangat sulit untuk mendapatkan poin akademik. Bahkan seorang jenius seperti Liu Yutong mungkin tidak mengumpulkan 1000 poin sama sekali selama bertahun-tahun yang dihabiskannya di akademi. Hei, Pak Tua Wu, kamu tidak bisa begitu saja memberikan poin akademik dengan cara apapun yang kamu suka. Hadiah dengan poin akademik sangat ketat diatur, dan kamu tidak dibebaskan dari peraturan. Lian Guangzu buru-buru berbicara. Hei, apa menurutmu aku pria seperti itu? Wu Songlin berkata dengan bangga. Tuan Muda Han baru saja menyelesaikan pemulihan pil badai. Apakah kontribusi yang bermanfaat seperti itu tidak pantas hanya 1000 poin akademik? Apa? Lian Guangzu tersentak dengan cepat. Bukankah kamu sudah memulihkan pil kebon sejak dulu? Formula pil yang aku pulihkan hanya bisa menghasilkan pil 8 bintang. Namun pil yang baru saja diramu teman muda ini berhasil mencapai 13 bintang. Wu Songlin berkata dengan sangat bangga, seolah dia adalah orang yang telah mencapai prestasi yang luar biasa. Lian Guangzu tidak bisa membantu tetapi mulai merasa seolah-olah dia harus menyerah. Tetapi kemudian dia segera mengingat bakat luar biasa Ling Han dalam seni bela diri, mencapai lapisan keempat, tidak, lapisan kelima dari elemen pengumpulan elemen pada usia muda 17 tahun. Selain itu, pada tingkat belaka dari lapisan keempat elemen Gathering Tier, dia berhasil mengalahkan Qiong Ye. Seorang jenius seni bela diri yang berbakat, apa yang akan dia pelajari jika bukan seni bela diri? Tapi masalahnya adalah, Ling Han belum memberikan kontribusi yang signifikan atas nama Departemen Seni Bela Diri, jadi dia tidak benar-benar mampu memberi hadiah kepada Ling Han dengan poin akademik. Pria tua itu mulai berkeringat tak terkendali karena kegelisahannya. Pada saat ini, Ling Han akhirnya berbicara, aku akan belajar dari kedua departemen. Dia adalah kaisar alkimia. Jadi jika dia dengan santai menawarkan beberapa formula pil kuno yang telah lama. Chapter 95. Mencari seorang guru. Baiklah kalau begitu, kedua lelaki tua itu mengangguk pada saat bersamaan. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Sementara mereka sebelumnya berdebat dengan cukup keras, tidak ada yang mau merusak keharmonisan di antara mereka. Jadi ini adalah solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Di sini, ini adalah plakat untuk Departemen Alkimia saya. Pegang saja ini, dan Anda akan dapat dengan bebas memasuki Departemen Alkimia. Wu Songlin menyerahkan sebuah plakat besi ke Ling Han. Pak Tua Wu, bocah ini baru saja tiba di akademi untuk melaporkan hari ini. Jadi aku akan membawanya ke Departemen Seni Bela Diri untuk mendaftar terlebih dahulu. Kemudian membuat pengaturan untuk akomodasi, kata Lian Guangzu menarik Ling Han, dan pergi dengan cepat. Lian Guangzu menyeret Ling Han pergi untuk jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Ketika dia bertanya kepada guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran, mengapa kamu membiarkan bocah ini lari ke rumah Pak Tua Wu? Guru itu merasa sangat dirugikan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ling Han suka sekali berkeliaran? Dia baru saja pergi untuk sementara waktu, dan ketika dia kembali, Ling Han menghilang. Namun dia tidak berani berdebat dengan kepala sekolah.
dan hanya bisa merendahkan kepalanya dengan rendah hati dan mengakui kesalahannya. Untungnya, Lian Guangzu hanya ingin melampiaskan beberapa ketidaksenangannya dan tidak benar-benar menyalahkannya. Anak nakal yang baik, dia telah mengalahkan Qiong Ye hanya pada tingkat lapisan keempat dari elemen Gathering Tier. Dia seharusnya memiliki sekitar 12 Battle Star, seluruhnya 8 star lebih dari apa yang seharusnya dia miliki di tingkat kultivasinya saat ini. Bahkan bocah itu, Ken Ye, akan bisa menandingi bakat semacam ini. Lian Guangzu bergumam, matanya cerah. Seorang jenius seni bela diri, bagaimana dia bisa menghabiskan waktunya untuk meramu pil alkimia? Jika kata-kata ini didengar oleh Wu Songlin, berdasarkan pemahamannya tentang Lian Guangzu, dia pasti bisa menebak bahwa yang terakhir muncul dengan ide jahat, kamu mengatur agar dia tinggal di lokasi yang lebih terpencil juga, mengatur agar dia diajar oleh seorang guru yang tidak memiliki murid, kamu tidak boleh membiarkan Patua Wu menemukannya. Dia memang bermuka 2 secara harfiah perut hitam. 3. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak dapat membantu berkeringat dan mengangguk ragu-ragu. Ini adalah kepala sekolah. Jadi dia pasti harus mematuhi kata-katanya. Tapi Wu Songlin juga kepala sekolah dari Departemen Alkimia. Ditambah dia juga seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Di negara hujan, statusnya kurang lebih tepat di bawah Kaisar Negara Hujan. Jika Wu Songlin benar-benar berniat untuk menegurnya, apakah ia dapat menahan konsekuensinya? Lian Guangzu tentu saja memahami konsekuensi yang mungkin terjadi, dan dia berkata, setelah selesai dengan ini, berliburlah selama setengah tahun, Anda masih akan dibayar gaji bulanan selama liburan Anda. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran mendengar ini, dan langsung senang. Ini tidak hanya memungkinkan dia untuk berbaring rendah sampai Wu Songlin tenang, dia bahkan bisa dibayar tanpa bekerja sama sekali. Ini tentu saja pilihan terbaik baginya. Guru mana yang akan menjadi yang terbaik? Setelah Lian Guangzu pergi, guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran berpikir dengan marah. Aku mengerti, dia tersenyum. Old Mo, Ling Han membawa Hu Niu dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain memegangi bungkusan ringan yang hanya berisi beberapa pakaian ganti. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran berkata, nama asli Mo lama adalah Mo Gao. Dia juga pernah menjadi jenius dari Departemen Seni Bela Diri kita. Tetapi kemudian, seolah-olah dia telah dirasuki. Dia sebenarnya menyatakan bahwa dia ingin menciptakan teknik seni pedang pamungkas di dunia ini. Hasilnya adalah tingkat kultivasinya mandek dan dia tidak maju lebih jauh. Jika bukan karena fakta bahwa kepala sekolah bersimpati dengan bakatnya dan membawanya sebagai guru di Akademi AI. Tapi bagaimanapun, kepala sekolah bermaksud untuk mengajarimu secara pribadi, jadi kamu tidak perlu khawatir dengan tingkat kultivasi Old Mo. Ling Han dipimpin oleh guru ke lokasi yang sangat terpencil. Hanya ada beberapa halaman kosong di sini, dan semuanya berantakan. Rumput liar di sisi jalan setapak sudah mencapai ketinggian pinggangnya. Jadi sepertinya tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Peng, 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 guru itu melangkah maju untuk mengetuk pintu. Setelah beberapa waktu, sebuah suara akhirnya datang dari dalam, dan berkata, siapa itu? Old Mo? Ini aku, guru berkata. Dari penampilannya, mereka berdua cukup akrab satu sama lain. Pintu terbuka, dan keluar berjalan seorang pria berukuran sedang. Dia seharusnya berusia kurang dari 40 tahun, tetapi seluruh wajahnya ditutupi dengan janggut dan dia tampak sangat berantakan, karena dia tidak memangkasnya dengan cara apapun. Itu hanya tumbuh sesuai keinginan. Dengan demikian, dari segi penampilan, ia tampak seperti seorang pria yang berusia 60-an atau 70-an. Apa itu? Jika tidak ada yang penting, aku harus berlatih teknik pedangku, pria itu berkata. Dia jelas Mo Gao. Aku di sini untuk mengantarkan siswa padamu. Guru menunjuk ke arah Ling Han, dan berkata, namanya Ling Han, baiklah, saya sudah berhasil mengantarnya ke Anda. Jadi saya akan pergi. Seolah-olah api telah dinyalakan di bawah punggungnya. Dia segera lari, takut bahwa dia akan bertemu Wu Songlin. Kalau begitu, dia akan benar-benar terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Ling Han menatap Mo Gao, dan Mo Gao juga menatap kembali pada Ling Han. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka membuka mulut untuk berbicara. Setelah beberapa saat,
Mo Gao akhirnya mengangguk dan berkata, "Karena aku seorang guru di sini, aku tidak bisa benar-benar menolak tugas yang diberikan kepadaku oleh akademi. Di masa depan, kamu bisa mengikuti aku untuk berlatih teknik pedang." "Baiklah." Ling Han acuh tak acuh. Beberapa halaman di dekatnya semuanya kosong. "Pilih saja yang mana yang akan tinggal." Mo Gao berbalik dan kembali ke tempat asalnya. "Aku akan membiarkan pintu ini terbuka, dan kamu bisa masuk kapan saja kamu mau. Tapi sangat dilarang untuk menggangguku ketika aku mempraktikkan teknik pedangku." Ling Han mengangkat bahu, dan bersama-sama dengan Hun Yu, pergi mencari tempat akomodasi yang tepat. Halaman di sini semuanya berantakan, dengan debu menutupi setiap permukaan. Dia memilih halaman yang sedikit lebih baik, dan memulai kampanye pembersihan. "Halaman harus dihuni, bukan?" Hun Yu juga mencoba untuk membantu, tetapi tentu saja, dia lebih merupakan penghalang daripada bantuan. Dengan kegagalan, serpihan debu beterbangan di udara dan wajah mungilnya berubah menjadi wajah kucing kecil, menyebabkan Ling Han tertawa keras terlepas dari dirinya sendiri. Setelah menyibukkan diri selama lebih dari setengah hari, mereka setidaknya berhasil merapikan satu kamar. Ling Han tidak segera pergi mencari Liu Yutong, dan percaya bahwa dia akan merawat Ling Zixuan dengan baik. "Seseorang di sini." Sebuah suara terdengar dari pintu. Ling Han berjalan untuk melihatnya, dan di sana berdiri seorang anak laki-laki di usia remaja, yang mendorong gerobak kecil. Ada sekarung beras, beberapa daging, dan sayuran di gerobak. "Daging, daging, daging!" Mata Hun Yu segera menyala. Dia mengambil lompatan dan menerkam, menakuti bocah itu sehingga dia jatuh ke belakang di tanah. Dia ada di sini untuk memberikan jatah makanan. Sepertinya Ling Han akan menyiapkan makanannya sendiri di masa depan. Ling Han tersenyum, berjalan dan menarik anak muda itu. Dia bertanya, "Berapa hari untuk makanan ini?" 10 hari, kata bocah lelaki itu. "Setelah 10 hari, aku akan kembali untuk mengantarkan lebih banyak makanan." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini tidak cukup, hanya ada cukup di sini untuk 1 hari." Suatu hari, bocah itu terkejut, dan matanya menyapu Ling Han dengan ragu, tidak peduli bagaimana itu. "Sudahlah, kirimkan saja makanan di sini, uang tidak masalah," kata Ling Han, tersenyum. "Akademi tidak memiliki peraturan tentang jumlah makanan sehari-hari, tetapi apakah kalian yakin kamu bisa selesai makan begitu banyak?" Bocah itu tidak percaya. Ling Han tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Sebenarnya, orang dengan nafsu makan yang besar bukanlah dirinya sendiri, tetapi Hun Yu. Bocah lelaki itu menurunkan makanan dari kereta, dan mendorong kereta. Dia pergi. Hun Yu segera mulai melompat-lompat di sekitar Ling Han, terlihat sangat tidak sabar. "Jangan terburu-buru, ini belum malam," Ling Han berkata sambil tertawa. Hun Yu langsung tidak senang dan cemberut, menunjukkan giginya pada Ling Han. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Aku tidak akan memasak hari ini. Kita akan pergi dan berjalan-jalan di sekitar kota. Kita harus membeli selimut baru dan kebutuhan pokok lainnya, serta menyiapkan beberapa pakaian ganti lagi. Setelah kita sudah selesai berbelanja, kita bisa pergi makan." "Daging, daging, daging, daging." Mendengar kata makan, gadis kecil itu segera mulai melompat lagi. Ketidaksenangannya yang sebelumnya benar-benar hilang. Ling Han membawa gadis kecil itu dan pergi. Dia sudah meminta izin dari Lian Guangzu agar gadis itu bisa tinggal bersamanya di sini. Kalau tidak, jika dia harus tinggal di luar halaman akademi, Ling Han benar-benar tidak tahu siapa yang akan mampu merawatnya. Dia memegang tangan Hun Yu dan berjalan untuk membiarkan gadis itu terbiasa berjalan dengan 2 kaki, dan tidak terus berpikir tentang berjalan dengan merangkak. "Ayo lihat, lihat," Zhu Jiu menantang Nangongji. Mereka bahkan belum meninggalkan halaman akademi sebelum mendengar pengumuman ini dari seorang siswa yang tampak sangat bersemangat. Chapter 96, Perlombaan Bulan Perak. Ling Han tidak bisa menahan perasaan bergerak dan mengikuti di belakang kerumunan yang maju. Semakin banyak orang bergabung dengan kerumunan, dan ketika mereka membahas detail tentang pertempuran antara Zhu Jiu dan Nangongji, Ling Han dengan cepat memahami latar belakang kedua pemuda ini. Zhu Jiu dan Nangongji keduanya adalah murid biasa dari Akademi Huyang, tetapi Nangongji menduduki peringkat 10 besar murid biasa terkuat,
dan merupakan seniman bela diri elit yang cukup berkualitas untuk mengeluarkan tantangan kepada murid sejati dalam upaya untuk bergabung dengan barisan mereka. Zhu Wujiu sedikit lebih rendah darinya, tetapi dari segi kemampuan, dia jelas berada di peringkat dalam 20 murid biasa, jadi dia benar-benar tidak seburuk itu. Mengapa Zhu Wujiu masih mati-matian berkelahi dengan Nangong Ji? Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu, yang meminta Penatua Brother Dischong Nangong untuk mengorbankan Penatua Sister Dis Juanhan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri selama perjalanan pelatihan praktis sebelumnya. Anda harus mengerti, Penatua Sister Disciple Han Juan adalah Zhu Wujiu kekasih, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Saya mendengar bahwa tetua murid-murid Han Juan benar-benar mati karena kakak adik murid Nangong. Dia telah terluka oleh pedangnya, dan itulah sebabnya dia telah tertinggal dan dipaksa ke dalam pertempuran hidup dan mati dengan Silvery Light Beast. Itulah bagaimana Penatua Brother Disciple Nangong berhasil membeli waktu untuk melarikan diri dengan hidupnya. Petik 2. Bagaimana kamu bisa berbicara secara terbuka tentang hal-hal seperti itu? Berhati-hatilah bahwa Nangong Ji tidak akan membuat masalah untukmu nanti. Dia adalah tuan muda kelima dari klan Nangong, dan kakek ketiga, Nangong Sing, bahkan benar murid dengan tingkat kultivasi lapisan ketiga Gusing Spring Tier. Tapi Zhu Wujiu memang setia. Dia jelas tahu bahwa klan Nangong tidak bisa dianggap enteng, namun dia masih akan menantang Nangong Ji untuk berduel setiap tahun. Baru tahun lalu, dia sangat terluka parah sehingga dia hampir kehilangan hidupnya. Tidak pernah terpikir bahwa dia akan mengeluarkan tantangan lagi tahun ini. Sangat disayangkan bahwa Zhu Wujiu benar-benar tidak berbakat. Dia hanya memiliki spirit best tingkat rendah dan dia berasal dari keluarga miskin. Jadi dia tidak bisa mendapatkan sumber daya tambahan untuk perkembangannya. Kesenjangan antara dia dan Nangong Ji hanya akan menjadi lebih luas dan lebih luas. Ketika Ling Han mendengar orang-orang di sekitarnya mendiskusikan sejarah antara Zhu Wujiu dan Nangong Ji, dia tidak bisa menahan perasaan ingin tahu tentang Zhu Wujiu ini. Kerumunan segera tiba di pengadilan pelatihan bela diri di akademi, dan mereka bisa melihat ada seseorang yang berdiri di dalam. Jadi yang lain secara alami tidak melangkah ke pengadilan. Sparring adalah praktik yang diizinkan dari Akademi Huyang, dan selama kedua belah pihak sepakat, mereka akan dapat melakukan pertempuran mereka di pengadilan latihan bela diri. Doktrin itu harus berbelas kasih mungkin. Tetapi bahkan jika para pejuang tidak berhasil menahan diri pada waktunya, mereka tidak akan dihukum terlalu keras. Lagi pula, senjata itu buta. Namun, jika ada yang berani dengan sengaja melukai lawan mereka, Akademi akan memberikan hukuman yang sangat berat. Misalnya, jika salah satu pejuang telah mengakui kekalahan atau jatuh pingsan, atau sebaliknya benar-benar kehilangan kemampuan untuk mempertahankan diri, namun lawan mereka terus menyerang mereka, ini akan dianggap sebagai pelanggaran peraturan yang harus dipenuhi, hukuman yang berat. Ling Han menatap pria yang berdiri di pengadilan pelatihan marsial. Dia tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia adalah pria jangkung yang membawa pedang panjang di punggungnya. Dia benar-benar tidak bisa dianggap tampan, tetapi tatapannya sangat menakutkan. Biasanya, orang lain mungkin tidak berani menatap langsung ke matanya. Kenapa Nangong Ji belum datang? Dia yang ditantang, jadi tentu saja dia harus mengudara. Kataku, sudah berapa kali Zhu Wujiu menantang Nangong Ji? Ini harus menjadi yang kelima kalinya. Kan, itu berarti bahwa 4 tahun telah berlalu. Ketekunan orang ini benar-benar menakutkan. Dengan setiap pertempuran, dia akan terluka parah dan hampir mati. Namun dia masih akan menggertakkan giginya dan bertahan hidup, membuat orang lain tidak bisa tidak mengagumi tekadnya. Sambil menunggu, kerumunan terus berbicara di antara mereka sendiri. Mereka semua mengekspresikan simpati dan kekaguman terhadap Zhu Wujiu. Sudut bibir Ling Han berubah sedikit menjadi seringai ketika dia berpikir, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat bertemu seseorang dengan konstitusi khusus. Tubuhnya dikelilingi oleh riak cahaya keperakan. Ditambah yang lain mengatakan bahwa dia tidak mati bahkan setelah menerima cedera kritis 4 kali. Sebaliknya, ia dengan sangat cepat pulih. Orang ini harus menjadi anggota perlombaan bulan perak. The Silver Moon Rache lahir dengan konstitusi Silver Moon. Ini adalah konstitusi yang memiliki kemampuan pemulihan yang kuat.
dan tubuh mereka sendiri dapat dianggap sebagai pil penyembuhan divine. Akibatnya, jumlah ras ini sangat rendah. Mereka telah diburu dan dibunuh oleh orang lain, diramu menjadi pil alkimia. Saya awalnya berpikir bahwa setelah 10.000 tahun berlalu, ras ini akan punah. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menemukan salah satu anggotanya hari ini. Baik, demi Raja Bulan Perak, aku akan membantunya. 10.000 tahun yang lalu, Ling Han memasuki wilayah balap bulan perak untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Dia dengan sangat hormat diterima oleh pemimpin balap bulan perak pada saat itu, Raja Bulan Perak. Sayangnya, tidak lama setelah itu, perlombaan bulan perak dihancurkan. Tingkat kultivasi Ling Han pada saat itu masih terlalu rendah, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kemudian, ketika dia bergabung dengan barisan kultivator Heaven Tier, pelaku yang bertanggung jawab atas penghancuran ras bulan perak semuanya mati karena usia tua. Ini adalah salah satu penyesalan Ling Han. Hahaha, Zhu Jiu, berapa kali kamu harus gagal sebelum kamu mengerti bahwa kamu tidak akan pernah cocok denganku. Sementara itu, seorang pria muda melangkah ke pengadilan pelatihan marsial, aura kuat yang berasal dari orangnya. Lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier, dan dia berada di periode puncak. Jika dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana lagi dia bisa berhasil mengamankan tempatnya di antara 10 murid biasa terkuat? Dibandingkan dengan dia, Zhu Jiu jauh lebih rendah, dengan tingkat kultivasi hanya lapisan ke-7 dari elemen Gathering Tier. Namun semua orang tahu bahwa tingkat kultivasi tidak mewakili kecakapan pertempuran seseorang, karena Zhu Jiu dapat peringkat di antara 20 besar, dapat dilihat bahwa kecakapan pertempurannya yang sebenarnya jauh melampaui tingkat kultivasinya sendiri. Bicaralah sedikit omong kosong, bergeraklah. Zhu Jiu segera menghunus pedangnya dan membuat isyarat dengan itu. Wajah Nangong Ji dipenuhi dengan kesombongan. Dia juga memberi isyarat, dan ini menandakan bahwa kedua pejuang telah setuju untuk memulai pertempuran ini. Siu, Zhu Jiu bergegas ke depan, dan ketika pedangnya menyapu lengkungan, cahaya dingin menari-nari. Nangong Ji benar-benar tidak peduli dengan ini. Dia adalah elit dalam 10 besar. Dan dibandingkan dengan dia, apa yang bisa dihitung sebagai Zhu Jiu? Ding, 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 ding. Kedua pejuang itu dengan cepat terlibat dalam pertukaran pukulan yang sengit. Nangong Ji jelas sangat unggul dalam pertempuran ini. Dia tampak sangat santai, dan bahkan berhasil mengejek lawannya saat pertempuran berlanjut untuk menyerang moral Zhu Jiu. Namun, sebenarnya, di hatinya tersembunyi ketakutan yang mendalam terhadap Zhu Jiu. Dalam 4 pertempuran sebelumnya, dia bertindak untuk membunuh Zhu Jiu. Meskipun yang terakhir tidak akan langsung mati, jika cedera berlanjut selama 2 atau 3 hari lagi, dia pasti akan mati. Dan, berdasarkan latar belakang keluarga Zhu Jiu, tidak mungkin dia mampu membeli pil penyembuhan tingkat tinggi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun orang ini tidak hanya tidak mati, dia pulih dari lukanya tanpa efek samping apapun. Setelah pemulihan ajaib seperti itu terjadi 4 kali, tentu saja Nangong Ji akan merasa takut. Dia tahu kesalahannya sendiri, dan Zhu Jiu adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan Han Juan. Jadi selama Zhu Jiu masih hidup, dia akan terus gelisah. Ini mungkin menyebabkan hari terobosannya untuk Gusing Spring Tier datang begitu lambat sehingga akan terasa seperti selamanya. 1. Sebagai hasilnya, ia bermaksud untuk benar-benar tanpa ampun hari ini. Dia pasti harus membunuh Zhu Jiu tepat di tempat hari ini. Mengalahkan dan membunuh adalah 2 masalah yang sangat berbeda. Tingkat kesulitannya benar-benar berbeda. Jadi, jika dia ingin membunuh Zhu Jiu, maka dia perlu menciptakan kesempatan di mana dia bisa membunuh Zhu Jiu dalam satu serangan. Setelah pertempuran, dia bisa mengalihkan kesalahan dari dirinya sendiri dengan mengatakan dia tidak berhasil menahan diri pada waktunya. Kedua pejuang terus bertarung untuk sementara waktu, dan Nangong Ji, dengan kemampuannya yang jauh lebih unggul, akhirnya menemukan peluang yang sangat baik. Dia menikam dengan pedangnya, menciptakan 3 kilatan cahaya dingin yang langsung menuju ke hati Zhu Jiu. Ini bukan pedang Qi. Dia baru saja menusuk begitu cepat sehingga dia menciptakan 2 bayangan. Teknik seni bela diri tingkat tinggi Earth, Shadow dan Sword Arts.
Dia menghabiskan semua poin akademik yang dia simpan untuk teknik seni bela diri ini, hanya untuk mempersiapkan hari ini sehingga dia bisa membunuh Zhu Wujiu. Mati. Dia meludahkan pikirannya saat dia menggunakan gerakan terkuat dari Shadow dan Sword Arts untuk membentuk serangan tanpa ampun. Siu, Zhu Wujiu mengacungkan pedangnya juga, dan benar-benar membentuk dua kilatan cahaya dingin. Mungkinkah dia juga menggunakan teknik pedang yang sangat cepat? Tidak, pedang Qi. Semua penonton tersentak kaget. Ini adalah pedang Qi, bukti penguasa. Puh. Dua semburan darah muncul pada saat bersamaan. Pedang Nangongji telah menembus perut Zhu Wujiu, sementara pedang Qi yang dibentuk Zhu Wujiu telah ditarik melintasi tenggorokan Nangongji, meninggalkan luka berdarah. Cahaya dingin muncul di mata Nangongji. Dia segera menarik kembali pedangnya dan menusuk lagi. Dia ingin membunuh lawannya. Sua, kilatan cahaya dingin lain menghampiri sebuah lengkungan. Ling Han bertindak, melangkah maju dengan lambaian pedangnya. Chapter 97. Memberi. Dengan ding, Nangongji dipaksa kembali oleh serangan ini. Dia memelototi Ling Han dengan marah, dan berkata, "Siapa kamu yang berani ikut campur dalam urusanku? Tidakkah kamu tahu bahwa ikut campur dalam pertempuran adalah pelanggaran yang sangat serius?" Ling Han tersenyum lembut dan berkata, dia tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran, jadi pertempuran ini sudah berakhir. Namun, jika Anda ingin berdebat dengan saya tidak keberatan mengajari Anda pelajaran. Nangongji melotot marah. Zhu Wujiu sebenarnya berhasil membentuk kilatan Sword Qi, dan sekarang memiliki kualifikasi awal untuk melangkah ke jajaran penguasa. Zhu Wujiu mungkin suatu hari menjadi masalah besar baginya, dan dia awalnya bermaksud menghabisinya hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertempuran mereka akan terganggu dengan Ling Han. Mereka yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain tidak pernah memiliki akhir yang baik. Dia mengancam, sekarang, tidak mungkin lagi baginya untuk membunuh Zhu Wujiu di tempat, jadi hatinya dipenuhi amarah. Kamu bisa bertarung denganku sekarang, atau tersesat. Jangan mengoceh begitu banyak, Ling Han berkata dengan jijik. Nangongji tampak sangat marah, namun pada akhirnya, dia pergi dengan langkah besar dengan lambaian tangannya. Setelah merasakan serangan pedang Ling Han barusan, dia tahu bahwa yang pertama pasti tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Selain itu, dia adalah orang yang berhati-hati dan tidak akan pernah pergi ke medan perang tanpa persiapan. Karena dia tidak lagi dapat membunuh Zhu Wujiu, dia hanya memilih untuk pergi. Namun, dilihat dari karakternya, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia pertama-tama akan menyelidiki latar belakang Ling Han secara menyeluruh, dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Siapa pria ini? Sebenarnya berani menentang Nangongji? Haruskah menjadi salah satu siswa baru tahun ini, kan? Dari penampilan auranya, dia sepertinya hanya berada di lapisan kelima elemen Gathering Tier. Namun dia benar-benar berhasil menakut-nakuti Nangongji. Ini benar-benar aneh. Namun, klan Nangong tidak bisa dianggap enteng, dan ada juga Nangong Sing yang adalah murid sejati dari akademi. Lupakan saja, lebih baik kita tidak terlalu dekat dengannya, atau kita akan mengundang masalah untuk diri kita sendiri. Para penonton berdiskusi dengan bersemangat. Zhu Wujiu perlahan dan dengan susah payah bangkit. Konstitusi khusus dari perlombaan bulan perak memang mengesankan. Dia telah pulih secara signifikan setelah periode istirahat yang singkat ini, bahkan setelah menerima cedera serius seperti itu. Tentu saja, tingkat pemulihan ini tidak dapat dibandingkan dengan efek penyembuhan dari gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Pertama, gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan terlalu tinggi. Dan kedua, Zhu Wujiu sendiri masih terlalu lemah dan tidak dapat memanfaatkan potensi konstitusi istimewanya. Kenapa kamu membantuku? Zhu Wujiu berbicara. Apakah kamu tidak takut mendapat masalah dengan klan Nangong? Tidak bisakah aku membantumu karena aku tidak tahan dengan ketidakadilan yang terjadi di depanku? Ling Han berkata sambil tersenyum. Aku tidak percaya bahwa masih ada orang yang naif di dunia ini. Zhu Wujiu menggelengkan kepalanya. Tapi, saya hidup dalam kemiskinan dan Anda tidak akan bisa mendapatkan banyak dari saya.
Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak membuang energi Anda. Lalu, Ling Han berpikir sejenak, menjadi bawahanku, untuk bantuan yang kamu berikan padaku hari ini, aku pasti akan membayarmu kembali untuk kebaikanmu lain hari. Zhu Jiu berbalik untuk pergi. Jelas tidak mau menerima tawaran menjadi bawahan Ling Han. Mereka yang berhasil masuk ke Akademi Hu yang semuanya jenius, jadi bagaimana mungkin mereka bersedia berada di bawah komando orang lain? Ling Han tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu tidak ingin balas dendammu lagi? Saya bisa mengajarimu, Ling Han melanjutkan. Dalam waktu setengah tahun, aku pasti akan bisa membantumu melampaui Nangong Ji dan membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Zhu Jiu tiba-tiba berbalik dan berkata, benarkah? Kamu sudah mengatakan bahwa kamu hidup dalam kemiskinan. Apa yang akan saya dapatkan dari berbohong kepada Anda? Ling Han berkata sambil tersenyum. Zhu Jiu ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, saya setuju untuk menjadi pengikut Anda. Jika Anda tidak dapat membantu saya melampaui Nangong Ji dalam waktu setengah tahun, maka ini akan menjadi imbalan saya atas bantuan Anda sebelumnya. Jika Anda bisa, maka hidup saya akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar orang yang setia. Namun, menjadi bawahan Ling Han sebenarnya bukan hal buruk yang terjadi padanya. Sebaliknya, ini adalah peluang proporsi epik. Jika bukan karena fakta bahwa Ling Han telah berbagi persahabatan yang bersahabat dengan Raja Bulan Perak tahun yang lalu, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak usahanya. Ling Han mengangguk dan berkata, saya akan memberi Anda teknik kultivasi, dan di masa depan, Anda harus beralih ke berlatih teknik kultivasi ini. Dia menurunkan suaranya dan memberikan teknik kultivasi kepada Zhu Jiu. Itu disebut seni bulan perak. Itu benar. Teknik kultivasi ini diciptakan khusus untuk Silver Moon Rache. Bertahun-tahun yang lalu, setelah perlombaan bulan perak telah dimusnahkan, Ling Han, setelah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, pernah melakukan perjalanan di seluruh mencari orang yang selamat dari balapan bulan perak. Dia tidak menemukan siapapun, tetapi dia menemukan teknik kultivasi yang paling berharga dari Silver Moon Rache, Silver Moon Arts. Dia memiliki ingatan yang luar biasa. Pada saat itu, dia hanya membalik-balik halaman sekali, dan berhasil menghafal keseluruhannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkannya sekarang. Silver Moon Arts, ketika digunakan oleh anggota Silver Moon Rache seperti Zhu Jiu, akan sepenuhnya menampilkan kekuatan konstitusi khususnya. Setidaknya, itu akan memungkinkannya untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya oleh 1 bintang. Selain itu, Silver Moon Arts adalah teknik tingkat tinggi Earth Grade. Jadi itu akan cukup untuk membantu Zhu Jiu dengan sangat cepat mengejar Nangong Ji di tingkat kultivasi. Konstitusi bulan perak dan pedang Qi. Jika dua kekuatan ini ditambahkan bersama masih tidak memungkinkan Zhu Jiu muncul sebagai pemenang atas Nangong Ji, maka dia benar-benar terlalu tidak berguna. Zhu Jiu tidak tahu bahwa ini adalah teknik kultivasi tingkat tinggi Earth Grade, juga tidak tahu bahwa itu akan membantunya memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari konstitusi khususnya. Setelah bertanya tentang nama dan alamat Ling Han, dia pergi dengan linglung. Bagaimanapun, dia masih terluka, jadi dia perlu pulih. Daging, Huniu menarik lengan baju Ling Han dengan tidak senang. Baiklah, ayo makan daging, Ling Han berkata sambil tertawa. Ling Han, saudara Ling. Ling Han mendengar seseorang meneriakkan namanya dari kejauhan. Dan ketika dia melihat ke atas, itu adalah 4 teman lamanya dari Dayuan City, Qiong Ye, Jin Wuji, Bai Li Teng Yun, dan Li Dong Yue. Saudara Ling datang sangat terlambat. Hari ini, Anda harus menghukum diri Anda sendiri dengan minum 3 cangkir anggur, kata Bai Li Teng Yun. Bagaimana mungkin 3 cangkir cukup? Setidaknya harus ada 10 cangkir. Li Dong Yue bergabung di olok-olok. Daging, Hu Niu melompat-lompat. Ling Han tertawa keras, dan berkata, ayo pergi, aku akan mentraktir kalian makan hari ini, dan jika kamu tidak mabuk pada akhirnya, kamu tidak bisa pergi. Tidak ada yang pergi jika mereka tidak mabuk. Qiong Ye dan yang lainnya tertawa. Kelompok 5 orang dewasa ditambah 1 anak keluar dari akademi, menemukan sebuah restoran dan mulai bersenang-senang minum mereka. Namun Qiong Ye dan yang lainnya dengan cepat menemukan dengan suram bahwa ketika sebuah hidangan disajikan dan ada daging di dalamnya, itu akan langsung dimakan oleh Hu Niu, bahkan tidak meninggalkan sisa.
mereka kemudian masuk ke dalam pertempuran sengit untuk mendapatkan makanan. Tetapi jika Anda berbicara tentang makan, siapa yang bisa merebut makanan lebih cepat dari Hun Yu? Gadis kecil itu bahkan tidak menggunakan sumpit, dan setelah menggunakan tangan kosongnya untuk memegang makanan, perut gadis ini adalah abisal, jurang maut, kan? Qi Yongye dan yang lainnya semua sangat ingin tahu, tetapi bahkan Qi Yongye tidak menyadari bahwa gadis kecil di depannya adalah gadis dari cincin gulat. Bagaimanapun, pada saat itu, Hun Yu sangat acak-acakan dan benar-benar kotor, tidak seperti bagaimana dia sekarang. Dan sekarang, saat dia masih sangat liar, dia terlihat sangat cantik dan mungil, seperti boneka porselen kecil. Aku benar-benar iri dengan Brother Ling. Kamu sudah menjadi murid sejati sejak kamu mendaftar di akademi, dan bisa mendapatkan sumber daya yang tidak terhitung untuk kultivasi, kata Li Dong Yue dengan sedih. Qi Yongye mengangguk, dan berkata, ada benar-benar terlalu banyak jarak antara murid sejati dan murid biasa. Kesenjangan antara diriku dan Feng Yan tidak pangeran keempat, tidak peduli apa, setidaknya kamu masih memiliki rumah kerajaan dari Raja Dayuan yang mendukungmu, jadi kamu sudah jauh lebih baik daripada kita semua, kata Jin Wuji segera. Itu benar, sumber daya dari rumah kerajaan Raja Dayuan bahkan lebih berlimpah daripada sumber daya dari keempat partai besar kita ditambahkan bersama-sama. Jika Anda akan mengeluh tentang menjadi miskin, bagaimana kita bisa melanjutkan? Baili Teng Yun memanggil, Ling Han, aku mendengar kamu memiliki dendam dengan Feng Luo. Dia juga masuk akademi sekarang, jadi kamu harus berhati-hati. Dia mungkin meminta Feng Yan untuk berurusan denganmu, kata Qi Yongye tiba-tiba. Chapter 98, Jilat sepatu saya. Feng Yan, sudut bibir Ling Han berubah menjadi senyum, dan dia berkata, seberapa kuat dia sekarang? Tidak ada yang benar-benar jelas tentang seberapa kuat dia sekarang. Tapi terakhir kali dia kembali ke akademi, dia sudah berada di lapisan keempat Gusing Spring Tier. Ditambah lagi, ketika seseorang melihatnya bergerak di situs bersejarah kuno, dia memiliki 4 kilatan sabreki, kata Qi Yongye dengan sungguh-sungguh. Lapisan keempat dari Gusing Spring Tier bahkan lebih tinggi dari tingkat kultivasi Ken Ye. Namun, perubahan Core Disciples sama dengan perubahan True Disciples. Itu hanya bisa terjadi pada akhir setiap tahun, di mana tantangan akan dikeluarkan untuk menentukan siapa yang akan diganti dan siapa yang akan tetap. Feng Yan kemungkinan besar baru saja menerobos. Selain itu, tingkat kultivasi tidak mewakili kecakapan pertempuran seseorang. Kecakapan pertempuran Ken Ye ada di 7 bintang, jadi Feng Yan belum mengeluarkan tantangan untuk Ken Ye, Zhao Huan, atau Qi Feng Yun bulan lalu. Oh, benar, sebelum aku datang, aku menerima berita bahwa Paviliun Harta Karun Spiritual akan mengadakan pelelangan malam ini. Adakah yang tertarik untuk melihatnya? Jin Wuji bertanya tiba-tiba. Paviliun Harta Karun Spiritual? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah rumah lelang dari kota kekaisaran. Bosnya diselimuti misteri. Menurut rumor, tidak ada yang tahu siapa dia, bahkan jika bosnya laki-laki atau perempuan, juga apakah dia tua atau muda. Namun, dia pasti harus berasal dari latar belakang yang sangat penting, karena tidak ada yang berani membuat masalah di Paviliun Harta Karun Spiritual, Jin Wuji menjelaskan. Bukannya tidak ada yang berani membuat masalah, itu adalah mereka yang telah membuat masalah sebelum semuanya mati. Dengan demikian, tidak ada yang berani membuat masalah lagi, kata Qi Yongye. Dia bisa dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan, dan jadi tahu lebih banyak dari Jin Wuji. Menarik, kalau begitu mari kita lihat, kata Ling Han sambil tersenyum. Jika dia bisa mendapatkan beberapa obat lain yang diperlukan untuk meramu Restore Spirit Pill di rumah lelang ini, maka itu tidak akan terlalu lama sebelum dia bisa menyembuhkan pangkalan roh Ling Dongsing. Setelah dia menerobos ke Gusing Spring Tier, dia akan bisa melatih akal Divine. Semakin kuat indera Divine-nya, semakin tinggi tingkat pil alkimia yang bisa dia buat. Tetapi suhu nyala api yang bisa dia hasilkan masih menjadi masalah, karena suhunya hanya bisa meningkat dengan naiknya level kultivasi. Tidak peduli seberapa terampil dia mengendalikan panas api,
Selalu ada batas maksimum untuk suhu nyala api, umur ayah terbatas, jadi ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Dia pikir, entah aku menemukan seseorang untuk membantuku membuat pil, atau aku memadukan api dengan api aneh surga dan bumi. Dengan bantuan strain virus, suhu api bisa meningkat. Namun, strain virus terlalu jarang, bahkan dalam kehidupan terakhirku, aku belum pernah menemukan api aneh. Tapi 10.000 tahun telah berlalu, jadi mungkin keberuntunganku akan berubah. Api aneh adalah jenis api spiritual yang terbentuk secara alami oleh lingkungan. Jika seorang seniman bela diri memperbaiki api aneh, ia akan dapat meningkatkan tingkat kultivasinya atau membentuk konstitusi fisik khusus bagi para alkemis. Jika mereka bisa memadukan api mereka dengan strain fire, mereka akan dapat meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang alkemis yang relatif tidak dikenal yang kebetulan memadukan api dengan salah satu api aneh, dan akhirnya menjadi Grandmaster alkemis yang terkenal di dunia. Jika Ling Han ingin meramu restore spirit pill dalam waktu singkat, maka menggabungkan api dengan api aneh tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Alkemis terbesar di negara hujan hanya pada tingkat tinggi Black Grade, dan sama sekali tidak cukup berkualitas untuk membuat pil alkimia kelas bumi. Mereka sebagian besar selesai makan, jadi mereka membayar tagihan dan pergi menuju pavilion harta karun spiritual untuk mengambil bagian dalam pelelangan yang akan diadakan di sana. Karena tidak terlalu jauh, mereka tidak turun kereta dan pergi ke sana dengan berjalan kaki. Sekitar 20 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di pavilion harta karun spiritual. Ini adalah tempat yang secara khusus dimaksudkan untuk penjualan harta. Apa yang akan dianggap harta? Senjata, teknik kultivasi, teknik seni bela diri, pil alkimia, dan bahan obat semua bisa dianggap harta selama mereka memiliki nilai yang cukup tinggi dan dapat dijual di sini. Akan ada pelelangan yang diadakan di sini setiap bulan untuk menjual beberapa harta yang lebih langka dan lebih bernilai, dan setiap beberapa bulan atau tahun, akan ada pelelangan berskala besar yang, menurut rumor, bahkan akan menggerakkan hati keluarga kekaisaran dan 8 klan besar. Lelang yang akan diadakan hari ini adalah lelang bulanan. Dengan demikian, tidak ada banyak pejuang yang kuat di antara para peserta. Tetapi memang ada banyak orang. Lagi pula itu hanya diadakan sebulan sekali, jadi ada banyak harta langka dan berharga yang akan dilelang. Mereka baru saja akan masuk ketika mereka melihat dua pria muda berjalan ke arah mereka. Kedua pemuda ini berjalan cukup dekat bersama, dan dari penampilannya, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. "Yi, ini kamu?" Ketika salah satu dari mereka melihat Ling Han, ekspresinya menjadi dingin. Dia menunjuk Ling Han dan berkata, "Hahaha. Kau bocah bodoh, kau tidak pernah mengira ini akan terjadi, kan? Aku masih berhasil masuk ke Akademi Hu Yang, dan aku bahkan sudah berhasil menembus elemen Gathering Tier. Itu benar-benar kebetulan, orang ini adalah Feng Luo. Tetapi fakta bahwa dia telah benar-benar menembus elemen Gathering Tier sedikit tidak terduga. Berdasarkan bakat alaminya, dia seharusnya tidak bisa menembus elemen Gathering Tier dengan cepat. Namun, di mata Ling Han, dia hanya karakter kecil. Sehingga Ling Han tidak membawanya ke hati. Dia hanya berkata dengan tenang, "Angkat jarimu, jika tidak, aku tidak keberatan mematahkannya untukmu." Wajah Feng Luo langsung tampak marah. Tetapi ketika dia mengingat kehebatan pertempuran Ling Han, dia tidak bisa menahan rasa takut merayap ke dalam hatinya dan menarik jarinya. Namun mulutnya terus berkata, "Jadi bagaimana jika kamu mengambil tempat pendaftaranku di akademi? Kakakku masih berhasil membantuku memasuki akademi, Ling Han. Biarkan aku memberitahumu, jangan berpikir kamu bisa menikmati hari-harimu di masa depan. Aku pasti akan menghancurkanmu." Feng Yan benar-benar memiliki caranya untuk benar-benar berhasil mendapatkan tempat pendaftaran ke Akademi Hu Yang untuk saudaranya. Kemungkinan besar, dia sama dengan Ling Dongxing, dan membuat semacam kesepakatan dengan akademi. Kalau tidak peduli seberapa jeniusnya kamu, mustahil bagi akademi untuk mementingkan dirimu sehingga mereka akan dengan bebas memberimu tempat pendaftaran ke akademi. Ling Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dan berkata, "Orang idiot yang berani mengancamku dengan cara ini tidak pernah memiliki akhir yang baik." "Bicara besar apa?" Pria muda di sebelah Feng Luo berkata. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan bahkan melebihi Feng Luo. Lubang hidungnya terangkat begitu tinggi sehingga mereka akan mengarah ke langit.
Aku telah melihat cukup banyak orang sombong di kota kekaisaran ini, tetapi seseorang sepertimu TK, ini pertama kalinya. Hehe, Ling Han, apakah kamu tahu siapa ini? Feng Luo bertanya dengan bangga, dan menunjuk temannya, berkata, ini adalah Wei Hele, Tuan Muda Wei, bintang yang sedang naik daun di Akademi Hu Yang suatu hari pasti akan menjadi alkemis kelas Black. Jadi itu Wei Hele. Jin Wuji tersentak kaget. Apakah dia sangat kuat? Bai Li Tengyun bertanya. Tapi dia hanya di lapisan pertama elemen Gathering Tier, kan? Lapisan pertama elemen Gathering Tier, bahkan jika dia orang aneh seperti Ling Han, itu sama sekali tidak berguna terhadap lawan dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Satu-satunya hasil akan didominasi oleh seorang lawan yang jauh lebih kuat. Bai Li Tengyun baru saja memasuki Akademi Hu Yang. Jadi dia tidak tahu bahwa ada departemen alkimia dan tidak dapat membuat kepala atau ekor dari reaksi Jin Wuji. Dia sangat berbakat di bidang alkimia, dan sudah menjadi alkemis tingkat tinggi Yellow Grade. Ada yang mengatakan bahwa bahkan kepala sekolah departemen alkimia memiliki niat untuk membawanya sebagai murid pribadinya, kata Jin Wuji kagum. Ketika dia melihat ketidakpahaman masih di wajah Bai Li Tengyun dan Li Dong Yue, dia terus menjelaskan, dan berkata, Akademi Hu yang sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu Departemen Seni Bela Diri dan Departemen Alkimia. Kepala Sekolah Departemen Alkimia adalah alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Mendesis. Pada saat ini, Bai Li Tengyun dan Li Dong Yue mengambil napas tajam ketika mereka akhirnya memahami latar belakang Wei Hele. Alkemis tingkat tinggi kelas hitam, bahkan jika Zhu Heixin dan Zhang Weishan melihatnya, mereka masih harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan memanggilnya sebagai Grandmaster. Hahaha, Wei Hele tertawa keras. Dia tidak mengatakan apa-apa barusan untuk memberi mereka kesempatan untuk memahami sepenuhnya latar belakangnya, yang akan memungkinkan dia untuk pamer ke tingkat terbesar. Dia memandang mereka dengan jijik dan berkata, aku tidak peduli dendam macam apa yang kalian miliki dengan Tuan Muda Luo, tetapi karena saya telah melihatnya hari ini, maka saya akan bertindak sebagai mediator. Dia berhenti sejenak, lalu berkata kepada Ling Han dengan suara yang dalam, berlutut dan jilat sepatu Tuan Muda Luo bersih-bersih. Feng Luo sangat bangga pada dirinya sendiri. Hari ini, dengan dukungan Wei Hele, jika Ling Han tidak tunduk, itu berarti menentang Wei Hele. Siapakah Wei Hele? Dia adalah alkemis tingkat tinggi Yellow Grade, dan bahkan mungkin bisa diambil oleh Wu Songlin sebagai murid, dengan prospek masa depan yang tak ada habisnya di depannya. Siapapun yang memiliki otak yang bekerja pasti tidak akan berani melawan Wei Hele. Hari ini, dia akan mendapatkan balasannya dengan bunga. Chapter 99, Menghajar seperti biasanya. Qi Yongye dan yang lainnya tampak sangat marah pada ini. Memintanya untuk berlutut dan menjilat sepatu orang lain, penghinaan macam apa itu? Jika Wei Hele ini berada di Gusing Spring Tier, atau alkemis Black Grade, maka mungkin dia akan memenuhi syarat untuk membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Tapi dia hanya alkemis tingkat rendah Yellow Grade, seorang seniman bela diri di tingkat belaka dari elemen Gathering Tier. Bagaimana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara begitu besar? Orang-orang yang lahir di kota kekaisaran benar-benar bertindak seolah-olah mereka lebih unggul daripada siapapun dan semua orang. Kamu sudah keterlaluan. Jin Wuji segera berteriak. Wei Hele, kamu hanya alkemis tingkat rendah Yellow Grade sekarang. Bukankah kamu pikir kamu berbicara terlalu besar? Kamu berani melawan aku? Wei Hele tersenyum dingin, tampak sangat percaya diri. Memang, dia hanya alkemis tingkat rendah Yellow Grade sekarang, tetapi prospek masa depannya tidak terbatas. Kalau tidak, mengapa Feng Luo berusaha keras untuk berteman dengan dia? Tentu saja, alasan mengapa dia berteman dengan Feng Luo juga karena Feng Yan. Jika bukan karena Feng Yan, bagaimana dia akan menganggap seorang seniman bela diri belaka dari elemen Gathering Tier dengan serius? Dia memiliki potensi luar biasa di jalur alkimia, sementara Feng Yan mungkin bisa menjadi penguasa di bidang seni bela diri. Di dunia ini, yang terkuat memerintah setelah semua. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang alkemis,
dia masih membutuhkan bantuan seorang pejuang yang cakap dalam seni bela diri. Jin Wuji langsung merasakan keinginan untuk memukul seseorang. Wei Hele hanya ada di lapisan pertama elemen Gathering Tier, dan dari tampilannya, dia hanya berhasil naik ke tingkat kultivasi ini dengan bantuan pil alkimia. Jin Wuji akan dapat dengan mudah mendominasi dia dengan satu tangan di belakang punggungnya. Selain itu, statusnya sebagai alkemis tingkat rendah Yellow Grade semata tidak mengkhawatirkannya sama sekali, karena tidak ada cara bahwa suatu hari Jin Wuji akan membuat permintaan alkemis tingkat rendah ini. Masalahnya adalah ada kemungkinan besar bahwa Wei Hele dapat diambil sebagai murid oleh Wu Songlin, dan Wu Songlin adalah seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Sebelumnya, mereka semua telah membantu Ling Han dengan melemparkan pertandingan mereka masing-masing di Dayuan City karena di sana berdiri dua alkemis tingkat rendah Black Grade di belakangnya. Namun, Wu Songlin adalah sosok yang jauh lebih agung daripada mereka berdua, jadi tekanan yang mereka rasakan jelas. Ekspresi Jin Wuji berubah gelap dan dingin, namun dia tidak membuka mulut untuk berbicara. Apa hakmu untuk menjadi begitu sombong? Bai Li Teng Yun berada di puncak masa mudanya, dan begitu mudah tersentuh oleh emosinya. Dia juga sadar bahwa dia adalah warga kota Dayuan, jadi bahkan jika Wei Hele ini suatu hari akan menjadi alkemis kelas Black, itu tidak akan memengaruhi dirinya sama sekali. Akibatnya, dia secara alami tidak takut menyinggung Wei Hele. Wei Hele tidak bisa tidak menunjukkan ketidaksenangan pada ini, dan berkata, "Apakah kamu menantangku? Jadi bagaimana kalau aku? Apakah kamu berani bertarung denganku?" Bai Li Teng Yun berkata dengan arogan, "Tuan Muda Wei." Pada saat itulah tiga pemuda bergabung dengan mereka. Ketiga pendatang baru ini semuanya memiliki aura kuat yang terpancar dari mereka. Mereka semua telah mencapai lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. "Jadi kalian," Wei Hele melirik mereka, dan senyum tipis dan acuh tak acuh muncul di wajahnya. "Tuan Muda Wei, apakah Anda pernah mengalami masalah?" Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Pembicaranya mengenakan jubah pertempuran hijau, dan cukup tinggi. Wei Hele mengungkapkan senyum menghina, menunjuk ke Bai Li Teng Yun, dan berkata, "Orang ini mengatakan dia ingin menantangku. Hahaha, dari mana si idiot ini datang, untuk benar-benar berani menantang Tuan Muda Wei?" Pria berpakaian hijau itu tertawa keras. Dia membengkokkan jari ke arah Bai Li Teng Yun, dan berkata, "Ayo, ayo, ayo, aku akan menjadi lawanmu." Bagaimana bisa Bai Li Teng Yun tidak bereaksi terhadap provokasi seperti itu? Dia baru saja akan setuju ketika Qiyong Ye menahannya dan berkata, "Wen Haixing, kapan kamu menjadi begitu tidak matang?" Seorang elit peringkat di antara 100 besar sebenarnya berniat untuk menggertak seorang junior yang baru saja mendaftar di akademi. Jadi itu Raja Malam Immortal. Pria berpakaian hijau itu berperilaku seolah-olah dia baru saja memperhatikan Qiyong Ye. Dia mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah yang terakhir, dan berkata, "Tidak heran kau berani menentang Tuan Muda Wei. Pangeran keempat kota Dayuan memang mendominasi." Kata-katanya tampak memuji Qiyong Ye, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah upaya untuk mengarahkan agresi ke yang terakhir. Ekspresi Wei Hele langsung menjadi gelap, dan dia berkata, "Jadi kamu adalah seorang bangsawan. Tidak heran kamu begitu sombong." Sejak dia masih kecil, dia sudah menunjukkan bakat luar biasa di bidang alkimia. Semua orang dalam usianya mencoba untuk menjilatnya untuk membentuk hubungan yang bersahabat dengan calon alkemis besar. Kata-kata Wen Haixing secara alami menyebabkan dia merasa sangat tidak senang dengan tindakan Qiyong Ye. "Ling Han, apakah kamu akan berlutut atau tidak?" Feng Luo menyela. Orang yang paling dia benci adalah secara alami Ling Han, dan Qiyong Ye adalah pangeran keempat dari kota Dayuan, dan sangat mungkin untuk mewarisi posisi Dayuan King di masa depan. Jadi secara alami Feng Luo tidak mau menyinggung perasaannya. Jadi ini adalah adik laki-laki dari penatua brother murid Feng Yan. Ketika Wen Haixing dan teman-temannya menemukan identitas Feng Luo, mereka semua langsung tersenyum. Meskipun mereka sendiri memandang rendah Feng Luo, mereka tidak berani menunjukkan penghinaan terhadapnya di depan umum. Feng Yan terlalu kuat, dan menurut rumor, memiliki kemampuan untuk menantang dan bergabung dengan jajaran Core Disciples. Salah satu dari mereka segera melihat ke arah Ling Han, dan berkata, "Brat, aku, Shen Yu Xuan, aku hanya akan mengatakan ini sekarang. Jika Anda tidak dapat membuat saudara muda, Feng Luo, puas,
maka Anda hanya akan dikirim kembali ke akademi dengan tandu. Aku, Mi Zongguang, sama saja, kata orang ketiga. Feng Luo sangat bangga. Dia tertawa keras dan berkata, Ling Han, apakah kamu masih berani begitu tidak masuk akal denganku? Kamu pikir siapa kamu, sampai berani mengudara di depan saya? Kamu sudah mempermalukan saya berulang kali. Siapa yang melakukan Anda pikir saya? Satu jari saya lebih berharga daripada Anda 10.000 kali lipat. Wei Hele dan yang lainnya tersenyum dingin. Seorang siswa asing baru belaka tentu saja tidak akan dianggap serius oleh mereka. Satu-satunya orang yang akan mereka waspadai tentang melawan adalah hanya ahli waris langsung dari 8 klan besar. Di luar pintu masuk, 4 penjaga paviliun harta karun spiritual memandang dengan acuh tak acuh. Selama tidak ada yang membuat masalah di paviliun harta karun spiritual, maka bahkan jika langit runtuh, mereka tidak akan ikut campur. Berlutut, Feng Luo meraung keras. Berlututlah adikmu. Ling Han mengulurkan tangan, yang melaju ke arah Feng Luo. Berani sekali kamu. Wen Haixing, Mi Zongguang, dan Shen Yusuan semuanya bertindak pada saat yang sama. Mereka semua berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, dan sangat kuat. Tidak ada dari mereka yang lebih rendah dari Qiong Ye. Gerakan simultan dari ketiganya sangat kuat. Minggir, Ling Han, menggunakan Exciting Cloud Steps, sebenarnya berhasil melewati gerakan menahan dari mereka bertiga. Wen Haixing dan yang lainnya semua terkejut. Mereka telah memperhatikan bahwa Ling Han hanya ada di lapisan ke-5 elemen Gathering Tier, dan sepenuhnya tidak menganggapnya serius. Siapa yang mengira Ling Han sebenarnya sangat cepat dan memiliki cara bergerak yang aneh? Akibatnya, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, yang memungkinkan Ling Han dengan mudah menerobos pengepungan mereka. Ling Han sudah muncul di depan Feng Luo, dan tangannya yang terulur sudah mencapai yang terakhir. Kamu berani? Wei Hele memiringkan tubuhnya ke satu sisi untuk berdiri di depan Feng Luo. Dia sangat menyadari bahwa dia adalah alkemis tingkat rendah Yellow Grade, dan mungkin murid masa depan dari kepala sekolah Departemen Alkimia. Jadi tidak peduli seberapa berani Ling Han, dia tahu bahwa Ling Han tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Namun, pikirannya baru saja terbentuk ketika tamparan kuat dari Ling Han memukulnya keluar dari jalan. Sial! Pria ini benar-benar berani memukulnya. Tamparan lain dari Ling Han menyebabkan Feng Luo jatuh ke tanah. Tanpa menunggunya bangun, salah satu kaki Ling Han melangkah sangat kuat di wajah Feng Luo. Bajingan, kamu benar-benar berani menginjakku? Kamu benar-benar lelah hidup, saudaraku pasti akan membunuhmu. Pasti. Feng Luo meratap sangat sambil terus mengancam Ling Han. Memang, hanya tuan muda yang manja dan manja seperti dia yang berani mengeluarkan ancaman seperti itu di depan umum. Tempat seperti apa kota kekaisaran? Di sini, pembunuhan adalah kejahatan yang dihukum berat. Di sampingnya, wajah Wei Hele juga dipenuhi amarah. Dia benar-benar telah ditampar oleh seseorang. Ini terlalu kurang ajar, terlalu menjijikkan. Dia pasti tidak akan membiarkan orang bodoh ini. Yi, kakak muda, murid Wei. Pada saat itulah seorang pria dan wanita muda berjalan mendekat. Ketika gadis itu dengan jelas melihat wajah Wei Hele, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Penatua Sister Disciple Li. Wei Hele buru-buru bangkit. Tangannya tetap diturunkan ke samping, tampak sangat hormat. Gadis muda ini adalah Li Xichan. Di depan orang lain, Wei Hele bisa bersikap sangat sombong. Tetapi di depan Li Xichan, dia hanya bisa dengan patuh menarik semua kebanggaannya yang sombong, karena bakat alkimia Li Xichan dalam alkimia jauh di atas kemampuannya. Wu Songlin hanya menyukai bakatnya, tetapi Li Xichan benar-benar murid yang paling disukainya. Bahkan jika dia benar-benar menjadi murid Wu Songlin, dia masih harus memperlakukan Li Xichan dengan sangat hormat. Chapter 100. Diintimidasi. Pria muda yang telah berjalan bersama dengan Li Xichan mengungkapkan ekspresi marah. Siapa yang berani begitu berani untuk tidak menghormati seorang alkemis? Ini dia Jun Chen. Alis Qiong Ye segera mengerutkan kening. Seorang murid sejati,
lapisan kedua Gusing Spring Tier. Dia tidak berbicara dengan suara rendah, karena dia mencoba untuk memperingatkan Ling Han tentang pendatang baru yang tangguh ini. Wei Hele, di sisi lain, tersenyum. Dengan elit di lapisan kedua Gusing Spring Tier sebagai dukungannya, maka tidak peduli seberapa kuat Ling Han, tidak mungkin baginya untuk mengubah situasi ini. Dia berkata, "Kakak, hei, bocah ini terlalu sombong." Dia menggertak adik kakak Feng Yan, Feng Luo, dan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku mengucapkan beberapa kata keadilan. Dan dia bereaksi dengan menamparkan saya ke tanah. Oh, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat siapa yang hebat. He Junchen berkata dengan dingin. Ling Han, Li Xichan akhirnya melihat Ling Han sekarang, dan tidak bisa tidak berjalan maju beberapa langkah. Dia berkata, "Di mana Anda tinggal sekarang? Saya sudah mencari Anda di mana-mana." Mendesis. Mendengar kata-kata Li Xichan, semua orang tidak bisa tidak merasa penasaran, mungkinkah bahwa mungkin mereka. Ekspresi He Junchen langsung menjadi gelap. Dia adalah salah satu pengagum Li Xichan, dan sekarang gadis impiannya benar-benar mengucapkan kata-kata dengan makna yang ambigu, menyebabkan dia langsung merasa seburuk seolah-olah dia telah menelan lalat. Tidak, 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 tuanku yang mencarimu. Li Xichan buru-buru mengoreksi kata-katanya, merasakan ambiguitas canggung dari apa yang dia katakan. Oh, apa yang dicari tuanmu untukku? Ling Han bertanya dengan sangat acuh tak acuh. Tuan ingin mengundang kamu untuk minum teh. Pu, praktis semua orang tercekat karena takjub. Siapa Master Li Xichan, Wu Songlin? Dan siapa Wu Songlin, seorang alkemis tingkat tinggi Black Grade, kepala departemen alkimia, dan orang yang sangat besar, sangat penting yang bisa menyebabkan seluruh negara hujan gemetar dengan beberapa langkah kakinya. Karakter utama seperti itu sebenarnya ingin mengundang Ling Han ke acara minum teh. Berapa banyak orang yang benar-benar mendapat kehormatan minum teh bersama Wu Songlin, kepala klan 8 klan besar, Master Pavilion Obat Surga, kepala departemen seni bela diri, mungkin hanya beberapa orang ini, kan? Tapi ini Ling Han, karakter yang sangat kecil yang baru saja mendaftar ke Akademi Huyang, mungkinkah dia mampu berdiri bahkan dipijakan dengan semua orang yang sangat penting dari negara hujan ini? Aku tidak punya waktu, kata Ling Han dengan tenang. Pu, seketika, semua orang sekali lagi tersedak, semua memakai ekspresi sangat tidak percaya. Undangan Wu Songlin untuk minum teh kemungkinan besar bahkan kepala klan 8 klan besar tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu. Kan, bocah ini benar-benar terlalu hebat, dan dia bahkan menolak undangan itu dengan sangat bersih. Qi Yongye, Baili Teng Yun, dan yang lainnya semua tampak sangat gembira. Ketika jantung mereka berdetak kencang, mereka tahu pasti bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat. Tetapi bahkan mereka tidak pernah berpikir bahwa Ling Han baru saja masuk ke Akademi Hu yang belum membentuk hubungan dengan kepala departemen alkimia, seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Selain itu, tampaknya hubungan yang sangat baik. Jika mereka menemukan bahwa bahkan alkemis tingkat tinggi kelas hitam lainnya dari negara hujan, Pavilion Master of Heaven's Medicine Pavilion, harus dengan hormat menyebut Ling Han sebagai Tuan Muda Han. Orang bertanya-tanya seperti apa ekspresi orang-orang ini. Lepaskan aku, sial, kamu benar-benar berani menginjakku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Feng Luo masih meratap, wajahnya masih diinjak dengan kuat oleh kaki Ling Han. Jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang lain. Namun, bahkan jika dia telah mendengar, berdasarkan pengetahuannya, tidak mungkin dia akan memahami arti dari nama Wu Songlin. Sikap semua orang berubah pada saat yang sama. Ling Han adalah seseorang yang bahkan Wu Songlin ingin mengundang untuk minum teh. Siapa yang berani menentang orang seperti itu? Feng Yan memang memiliki masa depan yang sangat cerah di depannya, tapi bagaimana dia bisa membandingkan dengan alkemis tingkat tinggi kelas hitam? Wei Hele bahkan kurang menjadi pertimbangan dalam pikiran mereka. Saat ini dia bahkan belum menjadi murid pribadi Wu Songlin. Permintaan maaf atas pelanggaran kita sebelumnya. Tolong bersamalah, Brother Yang Disciple Ling. Kami pasti akan mengunjungi Anda untuk membuat permintaan maaf resmi di hari lain, Wen Haixing dan rekan-rekannya berkata saat mereka mengangkat tangan mereka yang terkepal ke arah permintaan maaf Ling Han. Dalam hati mereka,
Mereka sudah mengertakkan gigi dengan kebencian terhadap Wei Hele dan Feng Luo. Jika bukan karena mereka berdua, bagaimana mungkin mereka menyinggung Ling Han? Ling Han hanya memberikan lambaian tangannya. Dia tidak menganggap ketiga pemuda ini dengan serius. Wen Haixing dan teman-temannya marah pada awalnya. Tetapi ketika mereka ingat bahwa Ling Han adalah seseorang yang ingin diundang oleh Wu Songlin untuk minum teh, amarah mereka langsung hilang. Jika Wu Songlin yang telah memperlakukan mereka dengan cara ini, akankah mereka berani marah? Tentu saja tidak. Dan itulah akhirnya. Di sisi lain, Qi Yongye dan yang lainnya semuanya tampak sangat puas. Kalian begitu sombong tadi, dan sekarang kamu gemetar seperti anjing. Mereka semua menyilangkan tangan di depan dada dan mengangkat kepala tinggi-tinggi, tampak sangat menghina. Wen Haixing dan teman-temannya bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka buru-buru berbalik dan pergi, bahkan tidak tinggal untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Bagaimana perasaan mereka? Sebaliknya, mereka semua berpikir tentang bagaimana mendapatkan pengampunan Ling Han di masa depan. Ekspresi Wei Hele berubah beberapa kali, seolah dia bunglon. Pada akhirnya, dia mengepalkan giginya, berjalan ke arah Ling Han, dan berkata, "Tuan Muda Han, aku bodoh. Saya harap Anda dengan murah hati akan memaafkan kesalahan saya untuk kali ini." "Kamu siapa?" Ling Han bertanya dengan tenang. Wei Hele langsung merasa ingin menggigit seseorang. Berpikir, "Kamu tidak kehilangan apa-apa, dan akulah yang menerima tamparan darimu. Dan sekarang saya secara aktif meminta maaf. Jadi mengapa Anda masih tidak mau membiarkan masalah ini hilang?" Younger Brother murid, apakah Anda memiliki semacam kesalahpahaman dengan Ling Han? Ekspresi Li Xichan segera menjadi gelap ketika dia menyaksikan ini terjadi. Dia sangat jelas posisi apa yang dipegang Ling Han di hati tuannya. Dia adalah seseorang yang tuannya akan hormati dan hormati sebagai Grandmaster Alkemis. Dan kau benar-benar idiot berani terlibat konflik dengan Ling Han, yang benar-benar mencari kematianmu sendiri. Tidak apa-apa, sungguh. Hanya saja Brother Ling dan Tuan Muda Luo tampaknya memiliki semacam kesalahpahaman di antara mereka. Saya ingin membantu mereka sedikit menengahi. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa mereka berdua agak terlalu cepat marah, yang menyebabkan sedikit kesalahpahaman, kata Wei Hele, mengecilkan masalah ini. Matanya yang dingin tertuju pada Ling Han, tetapi kebencian yang membakar untuk Ling Han telah muncul di dalam hatinya. Namun, dia telah mendapatkan kembali kedudukannya dari keterkejutan sebelumnya yang dia alami. Dia tidak percaya bahwa Wu Songlin akan mengundang Ling Han untuk minum teh. Siapa yang kamu coba lakukan? Siapa Wu Songlin, dan siapa Ling Han? Bahkan mereka berdua mengenal satu sama lain praktis tidak mungkin, apalagi minum teh bersama. Pasti Li Xichan adalah orang yang telah mencari Ling Han. Tetapi karena dia takut membiarkan orang lain tahu tentang itu, dia telah mendorong semua kesalahan kepada Wu Songlin. Mengapa? Karena siapa yang berani mengkonfirmasi masalah ini dengan Wu Songlin, dan itu jawabannya sendiri. Dia memang sangat hormat kepada Li Xichan, tetapi karena dia merasa seolah-olah dia sekarang telah mendapatkan kelemahannya, dia tentu saja merasa sangat berani. "Kakak Wei, kamu sudah bicara terlalu enteng, bukan?" Jin Wu Ji berkata dengan tawa dingin. "Baru saja, kamu ingin Ling Han berlutut untuk menjilat sepatu Feng Luo." "Apa?" Wajah Li Xichan langsung menjadi sedingin es, dan ketika dia melihat Wei Hele, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia pasti harus melaporkan masalah ini kepada Wu Songlin, dan mendasarkannya pada tentang rasa hormat Wu Songlin terhadap Ling Han. Itu adalah pertanyaan besar, apakah Wei Hele bahkan akan diizinkan untuk tetap di Departemen Alkimia, apalagi menjadi murid pribadi Wu Songlin. Penatua Sister Disciple Li, Anda tidak boleh hanya mendengarkan sisi cerita mereka. Wei Hele sudah memutuskan untuk melanjutkan kebohongannya, jadi tentu saja dia tidak akan membuat konsesi. "Ling Han, kapan kamu akan mengangkat kakimu?" Feng Luo berteriak dengan murung, keduanya marah dan malu. "Kalian benar-benar bersenang-senang berbicara, tetapi dia masih terbaring di tanah, dan masih ada satu kaki menginjak wajahnya." Ling Han memberikan ham, dan menambahkan sedikit kekuatan ke kakinya, menyebabkan Feng Luo tiba-tiba meratap kesakitan. Wajahnya sudah dipelintir ke tingkat yang ekstrim. Dia memandang penonton, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya di sini." Ketika semua orang mendengar kata-kata ini,
Mereka semua merasa kedinginan. Implikasi dalam kata-kata Ling Han jelas bagi mereka, dia masih akan membunuh Feng Luo suatu hari. Bersambung ke chapter 101, bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.